Indonesia. Selamat nakal, Anda Halo. masih bersama kami di Nationalisme Indonesia pasti bisa. Iya, kita mau kenalan dulu nih ya, Van. Ya, Di harus sini ada Loren Evelyn yang akan memandu acara kita hari ini bersama dengan rekan saya. Saya Ivan Lee. Alright. Nah. Waduh, kalau Ren, kamu pembawa acaranya auranya bersinar sekali ya. Aduh, karena News di anchor acara banget. dulu dong kita. Dan pastinya kita akan mengangkat Yes. topik yang sangat menarik. Ini adalah sesi kedua kita, sesi talk show kedua pada hari ini. Dan Betul. pastinya nggak akan kalah seru. Temanya apa nih, Kak? Nah, karena kita punya 4 pembicara handal yang Yes. akan kita ajak ngobrol-ngobrol soal tema peka nih. Tunggu. Nah, kenapa kita harus peka sebenarnya? Waduh, ini para pria-pria, jomblowan di luar sana, ini kayaknya mendengar kata Panggilan peka juga ini ya. sesuatu yang sangat krusial dan penting ya, yang harus kita ikuti sama-sama nih. Ini masalah hati bukan, Kak? Bukan, Oh, beda. bukan. Coba jangan curhat dulu ya, Pak. Karena peka di sini sebenarnya adalah hal yang penting banget buat diketahui oleh bukan cuma laki-laki aja nih, tapi Oke. khususnya generasi muda. Yaitu kita akan membahas tema lingkungan mengenai pendekar kelestarian alam. Oh, pendekar. Bukan. Bukan ya? Nah, ini pendekarnya lebih keren lagi karena menjaga kelestarian alam, Pak. Oke, pendekar berarti seseorang yang memperjuangkan untuk alam ini tetap lestari. Betul sekali. Betul ya. Nah, ini kan temanya kayaknya bakal seru banget, bakal asik banget. Yes. Dan kita akan mungkin kenalin dulu nih. Boleh. Wih, narasumber-narasumber kita yang sudah bergabung di sini. Yang Nah. jujur aja saya waktu duduk di sini ya teman-teman nakal ya, saya langsung minder nih ngeliat dua pria gagah di samping saya. Karena Langsung mereka aja adalah pendekar kelestarian alam yang sesungguhnya ya. pendekar ya. Yes. Oke, yang pertama kita kenalkan ada Kak Halo. Pramurisanto. Halo Kak, apa Halo, kabar, apa Kak? kabar? Ih, suaranya Saya cocok jadi penyiar kali ya. cocok. Jangan. Boleh. Pasti kalau Kak Pramu jadi penyiar, gimana nasib kita berdua ya? Apa berarti kayak kita hosting? Nah. Oke, Kak Pramurisanto ini atau yang akrab dipanggil Kak Ipam. Ternyata bukan artis doang yang punya nama panggung. Yes. Ternyata Kak Pramu pun punya nama panggung ya, Kak Siap. Ipam ya. Lebih akrab disapa dengan Kak Ipam. Iya. Ipam. Nah, Kak Ipam ini adalah founder dari Sekolah Sampah Nusantara. Wow. Nah, sekaligus tenaga ahli Menteri LHK bidang pengembangan generasi muda dan pramuka, Van. Waduh. Keren banget kan? Pengembangan generasi muda dan pramuka ya, Pak. Itu jadi hati kita bisa dikembangkan juga. Oh iya dong. Aduh, sorry Pak, saya kalau kayak gini terus kecurhat bawaannya. Itu dia. Tahan. Oke, Tapi kita dulu langsung- pramuka kan? Kenapa? Pramuka kan? Pramuka dong. Nah, Karena itu Pak, menurut aku seru banget sih pramuka ya. Yes, Kapan dan lagi? membuat bibit cinta tanah air juga ya pastinya. Betul, ya. bibit cinta tanah air dan juga mungkin ada bibit-bibit sesama peserta pramuka lain ya. Ya kita nggak tahu ya namanya Makanya jodoh. beda. Ini mohon maaf ya, saya sering curhat di sini ya. Mungkin kita kenalkan yang berikutnya dulu di samping kamu, Kak Lori. Nah, selanjutnya kita juga punya pembicara yang nggak kalah serunya yaitu Pak Archie Nugroho selaku pendiri Guna Olah Limbah. Tepuk tangan buat Kak Archie. Selamat Yeay. pagi, terima kasih sudah hadir. Selamat datang Kak Archie. Dan kita juga punya, bintang tamu istimewa yang sudah bergabung bersama kami di Zoom. Ada Kak Switenia Puspa Lestari. Halo Kak. Kak Switenia Puspa Lestari merupakan pendiri gerakan Diverse Clean Action. Action. Wow. Halo, Kak. Halo Kak. Waduh, backgroundnya seru banget itu. Coba boleh diceritain Kak, di mana posisinya? Ini di bawah laut nih Kak, kalau boleh tahu, mohon maaf nih Kak. Oh, belum bisa ngomong. oke. Mungkin masih di mute ya. Oke, ini sengaja nih, biasanya kalau ada yang cantik-cantik. Oh, ini bisa nih ya. Udah bisa denger ya Kak ya? Ini Iya, kayaknya sambil halo nyelam. semuanya. Tapi bisa dengar kita ya Kak? Kak Switenia. aman. Oke. Bisa dengar ya. Gimana kabarnya Kak Switenia? Kabar baik. Kabar baik. Jadi pertanyaan kita, apakah betul Kak Switenia sekarang lagi di bawah laut? Pura-puranya gitu ya. Pura-pura gitu Karena ya. kita juga mau nyemplung abis ini ya, Van Yusul. Kalau Iya nih, bisa. kerasnya udah gerah banget ya. Yoi. Ini kebetulan di sini sebenarnya cukup dingin juga. Aku nggak tahu nih kita lagi di hutan tapi serasa dinginnya kayak di hotel ya. Oh iya, ini efek-efek api unggunnya mungkin kita harus mendekat sebenarnya. Oke, Oke, Kak Switenia Puspa Lestari merupakan pendiri gerakan Diverse Clean Action. Iya. Wow, ini keren banget loh. Keren banget loh, Kak. Kita akan ngobrol-ngobrol banyak ya, Kak Switenia nanti ya. Oke, dan kita punya satu lagi. Iya, berikutnya nggak kalah seru karena ini backgroundnya juga outdoor. Pasti pertanyaan pertama yang bakal aku tanya adalah kakak lagi di mana? Ayo kita kenalkan dulu dengan Kak Amalia Rizky. Halo Kak Amalia Rizky. Halo, Hai, Kak. Halo, salam konservasi. Nah, Kak Amalia Rizky ini adalah pendiri dari Sahabat Bekantan nih, Van. Wow.
Jadi ini saudara-saudara saya dilestarikan ya oleh Kak Amalia ya. Coba Kak ini juga lagi soalnya nih, Van. Iya bener. Sahabat hati. Oke. Nah, oke, buat teman-teman kita akan keep dulu nih Yes. 4 narasumber kita yang kece-kece ini. Tapi sebelumnya kita mau informasikan juga untuk seluruh sahabat nakal yang sudah hadir di Zoom, di YouTube, dimanapun kau berada sekarang. Yep. Kalau kita semua sudah mematuhi protokol kesehatan dengan sangat ketat. Jadi di sini kita mau minta izin juga untuk melepas masker kita. Iya, karena tadi kita juga sudah ini ya swab ya. Iya, kita udah melakukan swab antigen bersama-sama. Jadi untuk para narasumber, mungkin untuk melepas kita juga persilahkan bersama-sama. Silakan Kak. Nah, kelihatan gantengnya nih. Udah Malah ngeri dilepas. nggak? Jadi ngeri nggak? Oke. Definisi saya makin minder. Oh, Gimana kalau kamu aduh. sendiri aja nih di sini saya rasanya udah deh. Saya mau bermain bersama bekantan saja rasanya hari ini. Jangan lupa nanti kita akan nyemplung bareng sama Kak Switeni ya kan? Kak Switenia ya. Baik, oke. Nah sekarang Siap. kita udah bisa lihat teman-teman dengan jelas juga nih ya. Teman-teman juga udah bisa lihat kita dengan jelas. Kita akan mulai ngobrol-ngobrol dengan para narasumber kita yang Yes. merupakan pendekar kelestarian alam sesungguhnya nih Van. Jadi banyak pendekar-pendekar dalam kehidupan ya, Mas mengenai Wiro Sableng itu pendekar-pendekar khas Indonesia, wih khas Indonesia ya. Tapi kita jarang mendengar pendekar atau sosok yang memperjuangkan tentang kelestarian alam. Betul. Padahal kita sama-sama tahu kalau alam itu sangat perlu dilestarikan. Iya betul banget Kalau nih Van. sebelum nih ya, aku mau nanya nih, kalau Ya. menurut kamu nonton dong kemarin Civil War ya? Yes. Thanos. Thanos itu sebenarnya definisi pendekar kelestarian alam atau enggak? Niatnya baik loh. Dia begini biar orang-orang yang nggak menjaga alam tuh mungkin bisa Gone enak semuanya gitu ya. Heeh. Andai kata real life itu semudah itu pasti udah langsung clean, green dan kita environment friendly pasti ya. Tapi sayang sekali memang diperlukan real people dengan real effort seperti para pendekar yang ada di samping kita saat ini Yes. gitu. Dan Kalau mungkin gitu? sedikit cerita juga nih Van kalau misalnya masih ingat dan melekat juga gitu dalam ingatan kita tentang mungkin tahun 2019 dulu deh Ya. kebakaran hutan gitu. Aku flashback sedikit. Itu kan sempat menyebabkan sebagian langit Indonesia dipenuhi oleh kabut asap gitu ya Van. betul. Itu sedih sekali. Kemudian juga tahun 2020 beredar video yang menggambarkan sampah plastik di dalam laut viral di medsos. Kemudian kota Jakarta juga sempat dinobatkan oleh Greenpeace sebagai kota terpolutif juga gitu kan. Nah ini merupakan PR kita PR bersama banget, ya. betul. Oke, mungkin kita langsung aja mencari Oke. jawabannya. Yes. Karena kita berdua pun pengen jadi pendekar. Kita pengen dapat sabuk juga lah ya, sabuk pendekar. Kita mulai dari Kak Ipam. Kak Ipam. Saya grogi di samping Kak Ipam nih. Oke, Kak Ipam ini adalah founder dari Sekolah Sampah Nusantara. Guys, Sekolah Sampah Nusantara. Nah, ini menarik banget nih. Kita pengen cari tahu dari Kak Ipam, apakah ini benar-benar sekolah seperti yang kita alami dulu sekolah belajar, atau ini jangan-jangan sekolah yang khusus nih? Yes. Gimana Kak Ipam? Boleh cerita-cerita Oke, nggak? makasih. Apa itu sekolah? Memang namanya sekolah, Ya. tapi memang kita mau keluar dari outbox lah, bahwa kita ini sekolah model. Jadi layaknya sekolah seperti model. sekolah, bukan model-model seperti wanita ini kan. Oh. Atau Ivan. pria ini bukan, tapi model. Fokus ini model alam. Sebuah model yang berbeda dengan sekolah-sekolah yang biasa yang berjenjang. Jadi kita malah tidak terlalu memikirkan certified atau apa yang didapatkan, tapi bagaimana ilmu yang didapatkan dari situ agar bisa diterapkan di dunia nyata. Wow. Baik. Itu yang paling penting, karena saya lihat selama ini memang kita terjebak oleh hal-hal yang kemudian formalitas dari kecil seperti ini ditata, tapi kemudian keluarannya juga tidak terlalu begitu jelas. Iya. Oleh karena itu kita berusaha untuk, ini kan tugas kita semua nih. Nah, saya yang kesehariannya di kehutanan, mencoba mengumpulkan teman-teman untuk membuat sebuah wadah. Nah, kita namakan memang Sekolah Sampah Nusantara, tapi memang tidak berjenjang dan ini sebuah model. Dan model ini akan kita buat seperti sebuah areal yang sangat terbuka. Orang jadi tahu bagaimana. Kalau misalnya seperti contoh ada misalnya bungkus plastik minuman, dia harus tahu bagaimana prosesnya, setelah Oke. itu bagaimana manfaatnya seperti apa, kemudian kejelekannya seperti apa. Ya. Itu akan terlihat di dalam nanti sekolah-sekolah yang kami akan buatkan sebuah warna. Layak seperti kalau kita sempat lihat di PP atau Plaza itu seperti Kidzania. Kidzania. Kita akan wow. bilang Kidzania on the street. Oke. Jadi kalau kita di Kidzania bisa bagaimana simulasi sebuah, kalau mau jadi pilot, maka begini, kalau mau jadi wartawan, mulai Ya. dari menyimpan membuat berita, mencetak dan akhirnya terkeluar, maka kita juga akan ada sebuah Praktek gitu ya, Pak? sebuah wadah wahana-wahana, Oke. kemudian nanti akan diakhiri oleh sebuah laboratorium yang
merinci apa yang sudah mereka tinjau dari wahana-wahana yang ada. Gitu. Kira-kira seperti itu ini ya konsepnya. Baik, ini memang jenjangnya nanti untuk anak-anak di usia sekolah dasar kah atau seperti apa tuh Pak? Kalau sosialisasi kita akan malah lihat ke PAUD atau dalam pramuka dan sekarang prasiaga. Kenapa? Saat itulah kita bisa atau memberikan warna itu di situ. Mau bikin merah, kuning, hijau di situ. Kalau sudah SD, SMA, bahkan sudah perguruan tinggi sudah agak terlambat. Udah terbentuk. Tapi tidak apa-apa karena nanti di sekolah ini akan ada formal juga D1 kita untuk formal nanti untuk supaya memang karena Indonesia bagaimanapun tidak bisa lepas dari sebuah formalitas. Tapi bahwa kemudian kita membuat ini seinformal mungkin karena latar belakang saya pramuka yang tidak pernah putus dari kecil siaga sampai pembina sampai saat ini dan tidak akan pernah berhenti jadi pramuka forever katanya. Asik. Forever at heart. Saya akan coba implementasikan di sekolah sampah Nusantara ini. Wow. Berarti memang seru target banget. utamanya adalah PAUD berarti ya. Iya, PAUD. Jadi sedari dini anak-anak Iya, benar-benar betul. dididik, Betul. dengan pemahaman tentang pentingnya nih. Betul, menjaga jadi pelestarian jauh-jauh alam ya. misalnya Singapura atau Jepang ketika dia diajarkan tentang bagaimana mengantri dengan disiplin, bagaimana kemudian buang sampah pada tempatnya, itu kan tidak kita bisa lihat 5, 6, 10 tahun yang lalu. Iya. Puluh bahkan mungkin ratusan yang tahun lalu dia sudah dilatih itu. Nah kita mencoba saat ini harus begitu dan harus punya pribadi atau perilaku seperti itu. Etosnya Jadi itu ya, Pak, sekolah sampah Nusantara sebetulnya adalah saya ingin mencoba merubah perilakunya itu, karakternya yang selama ini mungkin terlupakan Oke, di setiap sekolah. seru banget sih Van kalau tadi aku dengerin juga nih ya teman-teman, memang Kak Ipam ini kan memfokuskan ke PAUD gitu ya, jadi memang anak-anak di usia produktif yang Ya, masih golden masih kecil. age, masih kecil, ditanamkan sejak dini pemahaman tentang pentingnya mengolah sampah dan banyak praktek langsungnya juga gitu ya. Nah nanti aplikasinya seperti apa Pak? Apakah yang diharapkan nantinya mereka bisa mandiri mengolah sampah atau limbah sendiri di lingkungan atau rumahnya masing-masing atau gimana tuh? Kalau PAUD itu kan yang kelihatannya anak kecil kalau dikasih tahu kelihatannya dia masih lari, tapi jangan disangka bahwa itu mereka tetap mendengar dan melihat, merespon apa yang kita ini kan. Cuma memang caranya dia. Oleh karena itu perilaku itu yang kita contohkan dalam diri kita dan kemudian bentuknya perilaku lah. Kita tidak berharap dia akan jadi tukang sampah atau pengusaha sampah, tapi ketika itu sudah jadi, maka kemudian dia bisa meluarkan ke tempat yang lainnya, atau bahkan mengajarkan orang tuanya untuk, nah itu jangan buang sampah sembarangan dong Pak. Di level keluarga itu justru yang secara penting psikologis biasanya kalau anak yang ngomong ke bapak ibunya masa lebih didengar. Pak, tolong jangan buang sampah sembarangan. Oke anakku, langsung ke Kalau bapaknya. jangan buang sampah sembarangan. Kalau mantan, kira-kira tepat. Dibuang aja jauh-jauh. Oh, dibuang jauh-jauh ya. Kak, saya penasaran nih Kak Ipam. Investor saya punya anak gitu ya. Saya pengen ikut, kamu join lah ke sekolah sampah Nusantara. Itu di mana lokasinya sebenarnya? Rencananya akan kita bangun di daerah Sentul. Oh, daerah Sentul. Daerah Sentul akan ada sekian ratus hektar di sana, Wow. tapi kita Sekian coba ratus dari hektar. sekitar 15 hektar dulu lah. Jadi ketersediaan lahannya Iya. juga pastinya nanti luas dan cukup banget ya untuk Iya. anak-anak bisa. Nanti kita akan ada perkemahan juga seperti yang dilakukan di Cibubur. Wow. Jadi akan luas, ada sekitar 300 hektar lah. Oke. Daftar jadi kakak pembina? Oh siap. Pak. Kakak pembina ya? Silakan. Iya Aku dong. jadi apa ya kira-kira di situ ya? Kalau aku lihat nih ya dengan Kakaknya konsep yang Kak ada. Ipam buat, ini benar-benar nggak lepas dari latar belakang Kak Ipam, Yes. dari pecinta lingkungan dan juga seorang apa nih? Pramuka sejati ya, makanya dibuat sampai Praktisi daerah alam luas, juga. pramuka. Mungkin akan konsepnya akan seperti itu ya, Iya, Kak ya? karena gini, ketika saya juga punya anak waktu itu SD, kemudian saya melihat ada pelajaran-pelajaran yang selalu kita lakukan dari kecil, itu selalu di kelas. Saya coba menggambarkan jangan begitu terus, misalnya minggu ini memang satu kelas, tapi kemudian minggu depan dibuat kosong kursinya, kemudian lain kali juga harus di luar. Jadi supaya mereka mengetahui betul tidak hanya pendidikan itu kan tidak hanya dalam kelas. Nah ternyata dengan begitu dia terlatih dan sampai sekarang ini anak saya sudah besar, sudah bekerja dan sudah punya yayasan menerapkan apa yang sudah saya indikan. Ketahuan tua ini saya. Jangankan Bapak, kita aja kayaknya kalau ingat pelajaran tentang sampah biasanya ya seputar teori aja di kelas ya Benar, Van ya. benar. Jadi Nah itu yang memang mau coba kita indikan nanti jangan sampai kemudian kita terjebak oleh sebuah teori-teori belaka. Nah ini yang saya coba indikan. Ada prakteknya, ada sesuatu yang harus kita tiru. Yang paling penting dari semua ini adalah teladan. Keteladanan yang juga langka saat ini ada di pendidikan-pendidikan kita. Benar, berarti kalau aku bisa simpulkan ya Kak Ipam, berarti Kak Ipam tuh sebenarnya udah mencoba bikin modelnya kepada anak Kak Ipam sendiri. Berarti Betul. ya?
betul. Dan akhirnya setelah Contoh berhasil nyata, ngeliat ya. behavior Saya bisa ya. bilang itu. Saya harus mengatakan di antara kelebihan dan kekurangannya seperti contoh tempat sampah waktu mereka kecil itu banyak di setiap sudut. Sampai sekarang masih ada. Wow. Kemudian sampai dia bekerja sekalipun dia punya tugas satu walaupun kita punya pembantu dua misalnya, dia harus membersihkan WC setiap minggu atau paling tidak setiap bulan sekali. Itu sebuah apa namanya Tanggung kewajiban. jawab. Iya. Kenapa itu saya lakukan? Pertama, dia harus betul mengerti tentang kebersihan. Kedua, dia tidak boleh sombong ketika dia mencuci kakus, mencuci WC itu dia merendahkan dirinya dia dan Wow, that's harus nice. mengetahui secara psikologis Yeah. itu harus dia tidak boleh sombong lah di luar sana gitu. Ketika Oke. dia melakukan itu yang saya terapkan dan itu yang harusnya juga diberikan kepada teman-teman yang atau anak-anak yang lain. Waduh, Kak jadi- Ipam ini langsung loh banyak yang komen nih 1.000 orang kayaknya. Pada nanya Kak Ipam buka lowongan High nggak jadi five. anak lagi. Gimana Kak Ipam diterima nggak kira-kira lowongan Bener nih. mendaftar jadi anak Kak Ipam katanya? Teman-teman belajarnya Boleh. dari rumah loh, Di dari dunia yang lain yang mencuci WC. Di dunia lain. Iya, tapi memang apa yang Oke. Kak Ipam bilang ini betul sekali, keteladanan yang dimulai dari rumah itu yang biasanya paling powerful Iya. gitu ya. Akhirnya bisa Betul. berimpact kepada lingkungan yang lebih luas Setuju. lagi gitu ya. Karena anak-anak ketika kita didik sekalipun di rumah, baru keluar pagar dia punya tanda kutip ya musuh. Musuh maksudnya berbeda berbeda perilaku, berbeda pendidikan dari orang tuanya, sehingga kemudian dia harus bersosialisasi dengan perbedaan-perbedaan itu. Nah di situ juga kita harus ngasih tahu bahwa awas loh, ketika kamu keluar pagar banyak perbedaan-perbedaan di luar sana, dan tidak boleh kemudian mengatakan bahwa kamu paling benar. Nah itu bahwa kebenaran itu ada di mana-mana. Oke. Oleh karena itu kemudian jangan sampai kita yang tadi saya bilang merasa benar, merasa sombong, Iya. merasa itu yang nggak boleh. Nah kenapa sombong itu terjadi? Karena kita merasa bahwa kita paling benar gitu. Oh didikan orang tua saya jauh lebih baik dari mereka. Enggak boleh gitu. Nah perbedaan itu yang harus kita babat untuk menjadi sebuah keanekaragaman kita gitu. Toleransi ya. Memang harus terjadi di situ. Nah di Supaya pramuka tetap juga demikian. harmonis. Kalau bicara pramuka ya, apa sih yang tidak diajarkan di pramuka? Semua diajarkan. Toleransi, leadership, gotong royong, Leadership, kerjasama dan lain-lain. Dan Semua keseruannya diajarkan. itu ya, kebersamaannya itu yang tidak Betul, tergantikan. Betul. Out of the box sih Pak, Yes. out of content sebenarnya. Saya mau nanya sih Pak, Kak, kalau boleh tahu nih, kan Kak Ipam ini dari dulu masih muda pramuka, sampai sekarang masih aktif. Kalau boleh tahu ini mungkin bajunya udah penuh sama badge semua. Berat gitu ya. Iya. Bener ya Kak ya? Wah. Iya, betul. Ada berapa sih Kak badge-nya total? Ya banyak lah kalau ditampung ntar kalah tentara. Coba Van, kamu sendiri masih ingat nggak cara bikin simpul-simpul? Hayo yang ini. Aduh, kalau menyimpulkan Simpel aja. simpul ke hatinya dia Loh. sih rasanya aku masih inget-inget dikit lah. Cuma kalau simpul ini rasanya harus belajar lagi kayaknya. Simpul ya. Sebenarnya Infinity. pertanyaannya adalah kenapa saya sampai sekarang jadi pramuka itu yang Nah. ditanyakan harusnya. Nah, Iya sih ini sebenarnya. yang kita mau tanyakan setelah ini sebenarnya Kak. Ngelesnya bisa aja ya. Iya, coba Kak, tapi memang bener sih bikin penasaran gitu. Oke. Memang pramuka itu juga salah satu kegiatan favorit saya dulu waktu Iya. remaja dan pemuda Oke. gitu ya. Ini Tapi mau tahu memang aja atau mau tahu banget? Banget mau tahu dong. banget dong, supaya teman-teman di sini juga bisa terinspirasi dan mungkin ya itu ya bisa jadi pramuka yang sesungguhnya di lingkungan mereka Ya masing-masing. intinya tadi saya sudah bilang di depan bahwa pendidikan apapun itu diajarkan di pramuka. Saya berani mengatakan gitu karena saya merasakan. Iya. Saya tadi bilang dari mulai leadership, toleransi yang sekarang juga kosong, melompong dan hampir tidak ada di sekitar kita. Kemudian kerjasama yang kemudian lo, gua, itu yang sekarang juga terjadi. Nah itu yang tidak boleh terjadi. Banyak lagi yang lainnya, banyak sekali yang lainnya. Nah dari semua ajaran itu, kemudian kenapa saya sampai sekarang pramuka cuma satu sederhana jawabannya. Karena saya ingin membayar apa yang sudah pramuka berikan pada saya. Wow. Sampai ngerinding selalu ini kalau gini Pay ngomong it gitu. forward ya berarti ya Kak ya. Iya, dia sudah memberikan Iya, semua. iya, Dan iya. kalau saya ngomong kenapa saya seperti ini, cuma satu, karena saya begini karena pramuka, udah. Saya berani mengatakan demikian. Dan berarti salah Seorang- satu cinta alam pun lahir Dan dari di dua, pramuka. takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu ada satu. Dasar dalam yang pertama, yang kedua adalah cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Wah, Berarti Kak, hubungan kita ke atas dan ke samping. Iya, ya. sampai ke Ada bawah, horizontal yang paling ya. 10 adalah suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Bayangin, udah kayak suruh malaikat gitu. Udah kayak judul suruh malaikat, udah suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Artinya kita diminta untuk melakukan hal itu. Mulai dari kita berpikir, kemudian melakukan sesuatu harus sesuai dengan hati. dan Nice. ini semua adalah nilai-nilai yang didapatkan dari pramuka itu tadi sampai Betul. menjadi sosok seorang Kak Ipam sekarang yang bukan hanya mendirikan sekolah sampah Nusantara Ya. tapi juga menjadi tenaga ahli gitu kan di bidang lingkungan hidup juga lagi ya Pak, semuanya masih inline gitu Betul. ya. Iya. Kalau nama lengkap saya kan Pramurisanto. Ya. Nggak ketebak kan kalau dipanggil Kak Pramu kan kalau itu. Oh iya ada Tetap ya pramuka. harus Oh iya berhubungan Kak Pramu pramuka ya. Oh pantes. forever scout boy.
Iya benar juga ya, Kak Pramuka. Coba kita mau nanya nih ke sahabat nakal yang lagi nonton kita sekarang. Kalau kalian anak-anak Pramuka, mana suaranya? Tuh udah ada yang tulis rame ya, kasih hadir. tanda kayak gini dong kalau kalian tuh anak Pramuka. Oke, nah ini memang seru banget pembicaraan kita. Ini baru satu narsum aja loh teman-teman nakal. Kita masih punya 3 narsum lagi yang semuanya juga merupakan itu tadi berhak mendapat gelar PEKA ya, Pendekar Kelestarian yang Alam. fenomenal sekali ya. Iya, nah So kita mau berlanjut yes, ke pembicara pendekar kita berikutnya selanjutnya. Yang di Zoom kali ya. Oke. Yang di Zoom kita akan sambut Kak Switenia Puspa Lestari. Halo Kak. Kak Halo. Switenia. Hai. Sudah terhubung Kak? Udah. Halo Kak, Bisa passwordnya dengar boleh? Kuis jadinya ya. Kita yang harus minta password biar bisa ikutan nyemplung, Van. Mau nyemplung ada password ya. Kak Switenia, baik kabarnya ya? Kabar Kak baik, Switenia. alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang posisi di mana Kak? Sekarang posisi lagi di Kalimantan. Wow, oke. Sedang mengerjakan apa nih Kak di sana? Boleh dong cerita-cerita sedikit sama kita di sini? Ya, sebenarnya memantau program-program dari Diversity in Action sih. Jadi Diversity in Action ini sebenarnya sebuah komunitas dan yayasan yang sebenarnya membantu kerjaan-kerjaan dari senior-senior saya yang ada di sana. Ada Kak Ipam, ada Kak Arci, ada juga Kak Amel gitu ya. Dimana kegiatan kita udah dimulai dari tahun 2015. Dimulai dari para penyelam gitu. Jadi orang-orang yang hobi nyelam pas lagi turun ke bawah laut kok ditemuin banyak banget sampah ya gitu. Makin lama makin sebel gitu kan, kayak bersih terus habis itu ditaruh di tempat sampah tapi habis itu besoknya ada lagi gitu. Jadi dari situ akhirnya berkembanglah menjadi sebuah yayasan di mana kita sekarang punya relawan ribuan di Indonesia dan Asia Tenggara, dan kegiatan kita tuh ada 4 kegiatan utama. Dari mulai riset, jadi kayak kita ngajak citizen science gitu ya, makin banyak orang yang mengumpulkan data, clean up di pinggir pantai, di bawah laut. Jadi kita bisa tahu nih apa sih sampah yang paling banyak. Oh ternyata sampah ini memang harus dikurangin dari sumber. Oh mana yang sebenarnya masih bisa didaur ulang dan lainnya. Nah program kedua kita punya program kampanye dan pelatihan dari mulai online sampai offline juga. Terus yang ketiga kita punya program community development alias pengembangan area pesisir dan juga area yang dekat sungai. Karena kita mau memastikan mereka dari segi behavior atau perilakunya tuh berubah, yang biasanya buang sampah sembarangan ke laut atau ke sungai itu kita tidak membuang sampah secara tidak bertanggung jawab dan bahkan bisa sampai memilah sampah dan mendaur ulang sampahnya. Dan yang terakhir kita punya kerjasama dengan perusahaan swasta sih, kerjasama melalui program-program CSR, EPR, bagaimana kita ajak perusahaan untuk mengurangi sampah dari sumber dan bahkan ikut bahu-membahu mendaur ulang sampahnya di daerah-daerah binaan kita. Itu sih Kak yang kita lagi kerjain. Wow, sistemik banget ya Van ya. Jadi bukan hanya mencari sumber sampahnya dari mana, tapi juga sampai ke pengolahan gitu ya. Hulu ke hilir ya. Hulu ke hilir. By the way Kak, sebelum lanjut ya, ini Kak Switenia, dari tadi aku mendengar gitu ya, kok berasa hatinya adem banget. Suaranya itu benar-benar sweet seperti namanya ya. Iya, Switenia. Dan pasti actionnya juga. Tapi Kak Switenia, kalau aku boleh nanya, ini kan berarti nama gerakannya Diverse Clean Action. Diverse itu maksudnya penyelam berarti ya? Penyelam, membersihkan, dan aksi. Kalau boleh tahu nih Kak Switenia, apakah background awalnya ini penyelam juga atau sama seperti saya menyelami hati para wanita, hati seorang gitu, atau gimana Kak sebenarnya? Kamu membersihkan nggak? Kalau ini kan diverse clean. Aduh jangan dibongkar, ntar bongkar semua nih aib aku nih. Gimana tuh Kak? Iya, Gimana, agak unik sih ceritanya karena sebenarnya memang penyelam gitu pada dasarnya, karena ayah saya dulu kepala Taman Nasional Pulau Seribu, itu utaranya Jakarta kan ada beberapa pulau di sana, jadi memang belajar menyelam dari kecil gitu. Tapi makin lama makin merasa kisah-kisah masa kecil tuh kayak menentukan aku ngambil pilihan dari mulai studi dan lainnya gitu kan. Akhirnya aku ngambil studi teknik lingkungan. Di situ aku belajar tuh di kelas kan, kayak aduh ini teori-teori doang gitu, kok kayaknya di daerah pulau-pulau dan di tempat aku suka nyelam kok kayak nggak diimplementasikan gitu kan. Nah, akhirnya aku cari dulu awalnya cari komunitas yang bisa aku jadi relawan, tapi kayak nggak ada yang bisa aku arahin gitu, bikin program di daerah Pulau Seribu waktu itu. Akhirnya yaudah deh kita bikin sendiri aja, terus ngajak para penyelam
penyelam, kebetulan ada senior di kampusku dan juga para penyelam yang memang hobi bareng, suka trip bareng. Dari situ akhirnya kita bikin modalnya dari ya modal masing-masing gitu ya, bikin komunitas dulu. Nah ternyata kegiatan ini didukung oleh banyak orang dan bahkan bukan hanya para penyelam, ada yang memang snorkelers gitu ya, yang memang suka berenang aja tapi tidak turun ke bawah laut, free diver, atau bahkan pemerhati atau penikmat pantai gitu ya. Nah dari situ akhirnya berkembang sampai sekarang dan jadinya bukan hanya para penyelam aja sih, bahkan ada yang takut laut juga jadinya gabung di Divers Clean Action. Oh, takut laut bisa ya? Iya. Jangan-jangan takut laut bukan berarti tidak mencintai laut ya. Sepakat. Nah, kalau mungkin ngobrol sedikit lagi tentang base kegiatannya sendiri, Kak, ini Divers Clean Action tuh sebenarnya memang base-nya di Kalimantan atau muter nih ke seluruh lautan atau mungkin pantai di Indonesia gitu, Kak? Ya sebenarnya sih kantor utamanya di Jakarta, kebetulan aja aku hari ini lagi di Kalimantan. Namun dari segi outreach kita gitu ya, dampak kita untuk program-program yang memang kita bina langsung, karena kita adalah sebuah yayasan, kita punya 13 orang pekerja tetap, kita memang banyak berkontribusi di daerah Kepulauan Seribu dan juga Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Nah, tapi kalau misalnya untuk area-area yang kita bina melalui perpanjangan tangan kita punya relawan-relawan yang kita training, kita modelin gitu ya untuk kayak bikin program sejenis sama apa yang kita lakukan di Jakarta, itu ada di 11 kota dan provinsi di Indonesia. 11 kota. Tapi di luar itu kita memang punya relawan yang memang mereka sendiri bisa melakukan program dan kebetulan relawan itu tersebar tadi di Indonesia, di seluruh Indonesia di 34 provinsi dan juga beberapa di Asia Tenggara gitu Kak. Oke, sebenarnya biasanya kalau hasil penemuan di lapangan gitu ya Kak ya, sumber, tadi kan bicara mengenai salah satu yang dilakukan oleh Divers Clean Action itu adalah menemukan source atau sumber-sumber dari limbah sampah di lautan gitu kan ya. Biasanya limbah ini datangnya dari mana Kak kebanyakan? Ya, jadi kalau ngelihat dari penelitian yang sudah awam begitu ya, bahwa sebenarnya sampah di laut ini 80%-nya dari darat. Dari jadi darat, dari sungai, kawan-kawan. dari aktivitas kita apa namanya di darat yang misalnya tempat pembuangan akhirnya tidak bertanggung jawab begitu ya. Tapi 20%-nya itu baru dari aktivitas yang ada di laut. Nah, hal ini juga kita coba kasih proof point gitu ya. Kita sempat ngelepas GPS tapi ukurannya kayak sampah laut untuk ngebuktiin area-area yang bilang bahwa sampah ini sebenarnya sampah dari provinsi orang kok, dari kota orang gitu. Salah-salahan ya? Biasanya gitu ya, kalau sampah punyamu. Iya, jadi pas kita sebarin GPS-nya ternyata memang betul bahwa kan lautan satu dan sangat terpengaruhi oleh arus laut dan lainnya. Nah ternyata memang kalau kita buang sampah sembarangan, pasti in a way mereka akan balik lagi ke daratan itu. Jadi kurang lebih sih seperti itu sih Kak untuk sumber-sumbernya. Sedangkan kalau data-data yang lain yang kita coba simpulkan, kayak contoh ternyata jenis-jenis sampah yang paling banyak itu plastik sekali pakai, yang ternyata memang sulit atau belum semua nerima untuk didaur ulang. Atau kalau yang paling berat, yang paling banyak yang kita temuin sampah tekstil, karena di Indonesia ternyata belum bisa didaur ulang dengan maksimal. Kayak ternyata emang ketemu aja sih kayak benang merahnya tuh gimana ya. Nah itu menentukan kita mau kampanyenya dan pelatihannya kayak apa. Benar, ini menarik banget ya. Karena pada akhirnya sampah-sampah di bawah laut pun itu pasti impactnya ke ikan, itu pasti akan jadi suatu rantai. Dan akhirnya itu akan kembali ke kita lagi. Nah Kak Switania, aku jadi penasaran. Penasaran banget nih ya, ini pasti teman-teman yang lagi nonton di seluruh Indonesia juga penasaran banget. Sampah tekstil, plastik udah pasti ada ya. Apa barang yang paling mengagetkan yang pernah Kak Switania temukan di bawah laut? Apakah kapal Titanic mungkin? Atau apa gitu? Atau mungkin peti harta karun. Nah itu loh Kak. Kalau peti harta karunnya sih belum pernah. Tapi kalau uang 5.000, 100.000, 2.000 tuh pernah. Oh ada 100.000 ya? Dalam lembaran kertas. Siapa itu buang-buang 100.000 ke laut ya? Tega kau. Mungkin jatuh ya. Tapi selain itu mungkin yang aneh-aneh lagi tuh kayak pintu mobil, kulkas, mobil, dan hal-hal yang mungkin ya memang dulu sering banget dibuang di sungai ya kayak kasur gitu, lemari, ya banyak deh. Jadi kayak nonton di film-film juga ya Van ya, ternyata dari kegiatan menyelam itu bisa ditemukan apa limbah-limbah di dasar laut di dasar juga laut itu gitu apa, ya. gitu ya. Apa jangan-jangan ada kehidupan lain di situ ya, ada SpongeBob maksud aku gitu kan. Bukan Atlantis SpongeBob loh dia. Kak Switania, aku mau nanya nih penasaran satu lagi ya kayak, mau nanya nih. Dengan melihat sampah itu, Kak Switania pernah lihat nggak secara langsung kalau ada ikan-ikan atau terumbu karang atau apa yang secara langsung terdampak dari sampah itu? Apa nyangkut kah atau apa, pernah nggak Kak melihat itu Kak?
Ya, kita dari relawan-relawan dan kegiatan kita langsung tuh kalau langsung kayak yang terjerat maupun ada di perut dan lainnya itu ada burung, terus habis itu ikan yang memang harus kita eh, putus gitu talinya atau si plastiknya biar dia bisa jalan dan bahkan ada yang harus dioperasi kayak gitu. Nah selain itu ya kalau kayak terumbu karang kayak gitu-gitu ya mereka ketika ditutupin itu ya harus diambil karena kalau menurut penelitian kalau 4 hari dia ditutupin terus ya terumbu karangnya akan mati. Ketika terumbu karang mati ya nanti ikan-ikan nggak punya rumah dan akhirnya kita sendiri kesulitan mencari ikan dan lainnya. Itu sih Kak. Oke, jadi memang apa yang kita lakukan di daratan itu tadi ya sangat berimpact kepada di lautan. Tadi juga untuk pertumbuhan biota laut dan lain sebagainya gitu ya. Betul. Oke, Kak Switenia terima kasih atas ceritanya. Kita Thank you, juga Kak. akan kembali lagi nih nanti mengulik lebih jauh tentang Diverse Clean Action. Tapi kita juga mau beralih nih ke narasumber kita yang gak kalah seru. Yes. Pendekar lainnya ya Kak ya. Kita punya Kak Archie Nugroho, Halo. Hai. pendiri Guna Olah Limbah. Wow, ini Siang jadi Kak Archie. kalau dari namanya pendiri Guna Olah Limbah. Jadi limbah-limbah ini yang bisa didaur ulang. Gitu ya, yang bisa kalau Akhirnya misalnya jadi- kemarin sempat nggak berguna, nggak terpakai, sekarang bisa digunakan kembali gitu ya. Nah itu dia. Coba mungkin Kak Archie boleh nggak cerita sedikit gimana sih awalnya tuh bisa kepikir untuk membuat sesuatu yang berguna bagi lingkungan dan bisa menerapkannya ini dalam bentuk sebuah organisasi yang bergerak di bidang tersebut. Oke. Jadi awalnya kebetulan kalau Swetenia itu hobinya apa? Menyelam. Menyelam, saya mancing. Oh mancing, mancing memang. apa? Yang jelas bukan mancing keributan kayak saya kan? Keributan. Jadi dulu saya sempat tinggal di Bali. Oke. Gitu. Jadi saya hobinya emang sport fishing. Saya suka pagi itu naik pagi-pagi gitu kita sama pemandunya sama nelayan. Itu kalau di Bali istilahnya jukung. Juku. Jukung kapal Jukung. kapal kecil. Iya. Itu yang ada kantirnya istilahnya ada. Oke. Nah, itu saya kalau zaman masih awal dulu di sana bisa pergi jam 5 sore, Jam 5 sore. baru pulang jam 10 pagi. Baru pulang jam 10 pagi. Kalau saya boleh tebak, masih bujang dong waktu itu dong. Enggak, udah, tapi baru kawin. Mas. Oh. Jadi masih dapat izin lah waktu itu ya. Oh masih Pengertian dapat ya. izin. Iya iya. Saya bisa sampai pegang stick pancing udah sambil ketiduran, kaki itu udah keluar ke kapal gitu, nanti tiba-tiba dapat ikan bisa yang 7 kilo, 8 kilo. Wah. 7 kilo, 8 kilo. Bisa, bahkan saya itu rekor mungkin sekitar 20 kiloan. 20 kilo Iya. seorang diri. Iya, sampai sakit pinggang Benar biasanya. pendekar. Ini benar-benar pendekar ya. Nah, Gak heran ketika ya. mancing gitu biasanya nanti saya suka bingung itu udah di tengah laut biasanya udah deket-deket Nusa Penida Iya. gitu. Itu pasti ada alur yang panjang mungkin bisa puluhan meter itu isinya hanya sampah plastik. Oke, sampah plastik. Bahkan saya pernah kejadian aneh itu mancing dapat kain kafan. Astaga. Oh ya? Kain Kalau di kafan ya. ngangkat terus kain gitu panjang. Nah kalau di Bali kan percaya mistis ya. Iya, biasanya. iya, iya, Sampai iya. pemandunya waktu itu takut sampai, kita pindah. Padahal kalau Kak Archie pasti ya ingin membersihkan aja gitu Iya, ya. gitu. Karena kita khawatir kadang saya juga suka miris gitu kita bawa nelayan makan langsung dibuang. Langsung. Bukan, bukan. Ini coba saya cek sekitar dulu nih. Ini aman ini malam-malam kita Soalnya ngomong beginian agak- nih. Parno nih Kak. Aduh, Nah ini dari kalau situ saya lihat kok kesadaran kurang gitu. Misalnya saya pergi ke Sumba, pantainya bagus sekali, sepi nggak ada orang tapi sampah plastiknya luar Iya, biasa iya, banyak. iya, iya. Nah dari situ saya melihat keprihatinan, kemudian memang saya punya latar belakang di teknik mesin dan saya punya partner yang di Bandung waktu itu, memang dia seorang dosen dan memang meneliti tentang sampah dan berhasil menciptakan alat pengolahan. Waktu Oh, itu. oke. Nah, dari situ kita punya kesamaan visi. Akhirnya kita mendirikan perusahaan yang namanya Guna Olah Limbah ini. Nah, kita juga coba bergerak di pengolahan sampah yang selama ini dianggap non daur ulang. Jadi kita oke, menarik justru ini. senangnya konsentrasi di misalkan perusahaan pengolahan limbah yang misalnya kalau daur ulang kan kayak botol kemasan itu sudah banyak, sudah bisa. Nah kita coba ke bidang yang lain
yang belum dijamah lah istilahnya. Jadi yang gitu. sekarang kesannya nggak bisa ya? Ya, misalnya contohnya adalah popok bekas misalkan. Oke. Popok bekas, kemudian plastik-plastik kemasan berwarna atau multi-layer. Ya. Bahkan penelitian terakhir kita adalah di masker medis. Nah, itu yang jadi concern medis. masyarakat belakangan Iya, pastinya iya, ya iya, Van. iya. Karena kita kan setiap kali pakai gitu ya, masker sekali pakai itu sehari pasti buang. Beberapa ya, beberapa betul, masker. mungkin beberapa masker. Bayangkan dalam waktu untuk satu orang aja limbah maskernya itu bisa cukup banyak gitu Yes, kan Pak. Nah, bagaimana apakah ini juga udah mulai dicari solusinya sama Go Limbah atau seperti apa? Betul, kita memang sudah melakukan penelitian di awal tahun kemarin karena kami coba mau menawarkan ke pemerintah ataupun ya khususnya Indonesia ini ya bahwa ada loh solusi alternatif selain masker medis itu hanya dibakar atau di autoclave istilahnya, disterilkan kemudian hanya dibuang di TPA. Tapi kita coba mau mengolah sampah masker medis ini dengan teknologi yang kami punya, bukan saja hanya dibakar tapi bisa menghasilkan sesuatu. Gitu. Ada nilai gunanya karena pada dasarnya adalah masker medis itu adalah bahannya dari plastik. Dari plastik ya? PP, polipropilen. Iya. Nah, kami percaya bahwa plastik kan asalnya dari minyak bumi. Oke. Jadi kami punya konsep bahwa apa yang asalnya dari minyak bumi kami coba kembalikan ke asalnya sedekat mungkin. Nah, kami punya teknologi akhirnya masker medis itu sebenarnya bisa diolah menjadi alternatif bahan bakar cair atau minyak tanah. Masker medis menjadi alternatif bahan bakar cair atau minyak tanah. Ya sejenis minyak tanah. Bawa Kak. Kita butuh nih lampu, nyatanya udah mau habis soalnya. Ini juga perlu. Oh iya. Boleh. Biar tetap Langsung hangat. ini digunakan sama kita gitu ya. Wow. Oke, tapi mungkin kalau flashback wow. sedikit ya. Aduh, kayak kita masih terkagum-kagum gitu ya Van ngelihat Kak Archie dan jiwa penemuannya gitu loh. Tadi kan awalnya berangkat cuma dari concern ketika suka memancing gitu, kemudian melihat banyak limbah dan akhirnya tergerak untuk melakukan sesuatu dan mendirikan nih sampai akhirnya menjadi guna olah limbah gitu. Nah, perkembangannya di Indonesia sendiri tuh pengolahan limbah sejauh ini yang Kak Archie temui itu seperti apa sih Kak? Apakah kita tergolong maju atau justru masyarakatnya jagonya masih ini aja nih, masih buang-buang sampah sembarangan, tapi untuk pengolahan limbahnya masih blank gitu Kak. Gimana sih biasanya? Kalau boleh jujur sih memang masih rendah ya kesadaran edukasi. Makanya tadi kalau Kak Ipam bilang mulai didik itu memang sangat penting sekali. Memang pendidikan, edukasi dari awal itu mempengaruhi karakter kita nanti ke depannya. Karena memang masih banyak lah. Memang kalau dunia sampah tuh, aduh ini ruwet kayaknya. Nah Kak, aku jadi menarik ya, aku jadi penasaran. Misalkan buat saya yang sekarang pakai masker sekali pakai. Nah sekarang langkah konkret apa yang kita bisa lakukan nih untuk mendukung gerakan Go Limbah ini? Apakah kita harus simpan di tempat tertentu, terus dikirim, atau gimana Kak? Jadi kita ada konsep namanya. Jadi awalnya gini, kita ketika awalnya kita cukup bangga nih punya teknologi, kita bisa mandiri punya teknologi. Tapi ketika kita coba masuk ke masyarakat, ke pasar itu ternyata seberapa canggih pun teknologi kalau nggak bisa diterima masyarakat itu percuma. Betul. Gitu. Jadi kami sebenarnya punya konsep sederhana namanya kita buat adalah tong nyampah. Kalau bahasa Sundanya tong nyampah kan artinya jangan nyampah. Jangan tong itu jangan. Tong itu jangan. Oh itu bahasa Sunda ya. Jadi tong itu adalah konsep dari tong sampah. Oke. Memasyarakat juga nih dari judulnya juga kayaknya ini ya familiar sama masyarakat Hari-hari gitu ya. Masyarakat ya. Sebenarnya itu adalah tong sampah sederhana gitu. Jadi kami coba membuat tong sampah yang kedepannya sedang kami kembangkan dengan IoT gitu. Nanti lebih ke smart bin, tapi di situ kita memberi kesempatan kepada produsen. Produsen untuk berkontribusi mungkin dengan beriklan di sana. Nah, karena itulah sebenarnya kunci nantinya pengolahan masker medis ini bisa berjalan sustainable. Karena memang mau tidak mau suka tidak suka memang pengolahan itu butuh biaya yang cukup tinggi. Jadi keterlibatan baik pemerintah,
keterlibatan pelaku usaha produsen ini dan masyarakat itu sangat diperlukan seperti itu. Oke, Kak Archie, kalau misalnya tadi Mbak Switenia kan udah bilang di lautan itu biasanya limbahnya tuh ini gitu ya, kebanyakan 80% dari darat. Nah kalau dari yang Kak Archie sendiri temukan gitu di lapangan, sampah-sampah daratan atau limbah itu paling banyak apa sih? Apakah pabrik, sampah rumah tangga, atau ya apa nih yang paling banyak? Itu sih tergantung, cuma biasanya kita melakukan, biasanya kalau ke klien ya, kita melakukan survei komposisi sampah. Dari situ kita bisa ketahuan nih jumlah karakter sampah kita berapa gitu. Nah kalau di Indonesia biasanya juga di negara berkembang itu rata-rata memang sampah organik masih ambil peranan sangat cukup banyak, sekitar 50-60%. Sampah organik ya? Sampah organik. Daun-daunan. Daun food waste kebanyakan. Food waste ya? Apalagi Indonesia kan makanannya sangat beraneka ragam, berbumbu. Nah itu sebenarnya di teknologi, di sisi pengolahan itu akan mengalami kesulitan ketika sampah itu tercampur. Jadi memang pemilahan itu sangat penting. Makanya di luar negeri itu pemilahan sudah bagus, teknologinya pun bisa berjalan dengan baik. Nah di Indonesia ini masih minim ya untuk kita mau memilah sampah, karena memang ternyata teknologi secanggih apapun pemilahan sampah itu sangat penting. Oke, ntar dulu nih Kak, tadi ada yang menarik, apa sih yang dimaksud dengan kayak makanan Indonesia yang beragam, akhirnya limbahnya juga beragam? Apakah makanan, misalnya sate, jadi ada tusuk satenya itu juga limbah yang terpisah dari misalnya kalau kita makan rawon, makan apa gitu Pak? Jadi gini, kita kan cenderung makanannya berbumbu. Nah, ada kesulitan ketika misalkan kita pesen makan yang ada pakai box gitu, terus bumbunya kan kita macam-macam. Kalau di luar negeri mungkin bumbunya sedikit, saus lah, mayones aja. Nah, kalau kita kan apalagi masakan Padang misalnya, nah itu minyak. Nah itu dari sisi pengolahan memang akan ada sedikit kesulitan di situ. Jadi memang yaitu tadi pemilahan itu memang sangat penting. Nah tadi menyambung yang tadi. Setelah itu kita juga bisa lihat nih ternyata plastik yang didaur ulang itu dari komposisi sampah secara keseluruhan itu baru sekitar 3%. Oh ya? Ya, dan ternyata justru plastik yang daur ulang itu masih sekitar 13-15. Wow. Jadi ternyata masih lebih banyak plastik yang belum bisa didaur ulang di Indonesia ini. Nah itu masih yang coba kita konsentrasinya di sana. Oke Kak Archie, ini ada pertanyaan yang masuk nih. Nah buat teman-teman, sahabat nakal di seluruh Indonesia yang lagi nonton live ini, kalian juga boleh nanya-nanya ke empat narasumber kita, ke kita berdua sih. Ya boleh, cuma nanti aja lah ya. Ini mumpung narasumber ini kece-kece semua, para pendekar silahkan kalau mau bertanya silahkan langsung tulis di kolom komen di bawah sini. Oke, kita ada pertanyaan Kak. Nah dari ini Marah Citra Maskana, dari Marah Citra Maskana, betul nih. Kak mau tanya, sistem yang baik untuk menghadapi permasalahan sampah itu seperti apa? Dan juga untuk mengubah pola konsumsi masyarakat agar mau memilih produk yang minim sampah. Nah mungkin pertanyaan ini cocoknya ditanyakan ke Kak Archie kali ya. Iya langsung. Tadi yang saya bilang bahwa memang edukasi itu justru ambil peranan yang sangat penting. Ketika kita istilahnya mau makan deh, kita udah tahu nih calon sampah-sampah apa yang akan timbul gitu. Jadi sedini mungkin kita bisa menghindari, misalkan pesen makanan box gitu, nanti ini ada sedotannya. Hal-hal simpel itu sebenarnya ya udah kita setiap ke restoran nggak usah pakai sedotan misalkan, ya udah langsung minum biasa aja. Itu hal-hal penting yang di awal. Kemudian memang tadi pemilahan. Dari pemilahan itu akan sangat membantu bagi pengolah limbah untuk mengolahnya dengan lebih mudah. Seperti itu. Dan dari situ kalau teknologi sih bisa bermacam-macam ya. Kami juga ada teknologi, mungkin di waste management juga ada teknologi lain, tapi lebih ke apa? Gimana kita menolak calon sampah dan kita memilah. Kalau dari segi masyarakat itu lebih penting di situ. Kak Archie, aku mau nanya nih, melanjutkan pertanyaan Ma'arah tadi. Misalkan, kalau misalnya ada netizen yang budiman ngomong,
iya Kak, tapi saya kalau minum nggak pakai sedotan, rasanya feel-nya beda gitu loh. Nggak hauce gitu loh rasanya loh. Misalnya minum jus gitu ya, enakan mungkin pakai sedotan dikit-dikit, terus nanti gitu kan waktu buka. Nah, kalau menurut Kak Archie, tanggapannya seperti apa? Ini antara dilematis antara kita menikmati makan dan menjaga lingkungan. Sebenarnya ada beberapa hal ya, cuma nanti juga dilematis gitu, kayak ada sedotan dari stainless steel. Alternatif ya. Betul. Tapi sebenarnya juga kalau kita mau kalau dihitung ya secara itu carbon footprint yang dihasilkan oleh stainless steel itu justru malah lebih banyak daripada kita minum sedotan plastik. Sebenarnya begitu ya. Jadi memang semua itu Kenyataannya ada. seperti itu. Kadang-kadang kita menemukan hal-hal yang kadang-kadang miris seperti itu. Jadi memang kalau bisa nggak usah lah pakai sedotan. Gitu. Saya punya solusi salah satunya. Apa tuh Pak? Jadi gini, kebetulan Gimana, saya Kak? punya binaan di Kalimantan Tengah. Itu di sana ada tumbuhan, saya tiba-tiba lupa namanya. Jadi dia tumbuhan yang liar di Kalimantan Tengah, yang kemudian saya kumpulkan ibu-ibu di sana dengan kepala desanya seorang perempuan juga. Kemudian kita buat tempat lah untuk tempat mereka berkumpul dan sebuah alat sederhana, sehingga kemudian barang tersebut tadi itu alami. Jadi itu ada di liar di mana-mana, tidak perlu ditanam. Kalau semakin dia diambil maka semakin liar dia tumbuh dan kemudian akan jadi sedotan. Sekarang kita sudah membuat itu dan akan kami berikan kepada hampir semua tadi restoran-restoran di Jakarta, karena Jepang, Jerman dan beberapa negara lain dan daerah lain sudah memesan dari situ. Artinya ini memang sekali pakai, tapi memang dahsyat. Tunggu tanggal mainnya. Asik. Waduh, kita nantikan banget. Iya begini, tunggu tanggal mainnya nih. Karena gini Van, aku juga ya jujur nih, kalau misalnya di restoran, kadang kan sekarang alternatifnya itu pakai sedotan kertas gitu ya. Itu sedotan kertas. jujur memang Betul. ketika setengah jam belum habis minumannya, Melewat. udah melewat ya. Iya, bolong tengah-tengahnya gitu kan. Jadi kita nantikan banget kalau memang ada solusi dari alam yang tentunya pasti higienis. Kemudian juga dari Betul. alam kembali ke alam nanti Keren juga bisa banget. didaur ulang gitu ya. Makanya anak-anak muda sekarang sebetulnya harus, kalau dalam Islam adalah agama saya, ikro, membaca. Jadi baca tanda-tanda zaman apa saja yang di alam yang bisa kita manfaatkan. Yang ini kadang-kadang tidak Gali dirasakan mungkin atau tidak. Mereka kebanyakan mager sih ya dengan mager di rumah dia merasa bahwa dia bisa Malas melakukan gerak apa ya? saja gitu, malas gerak gitu. Pak, Bahkan tapi- kemudian dia berpikir saya bisa merubah dunia dari kamar itu yang saya harus rubah betul itu sama anak-anak Emangnya sekarang situ yang Thanos? Tapi sahabat-sahabat nakal yang lagi nonton dari rumah ini nggak Ya. mager loh Pak. Buktinya mereka semua berinisiatif untuk melakukan perubahan dengan mendengarkan workshop kita Workshop hari ini. ini ya. Yang pastinya akan juga nanti ada step yang bisa teman-teman lakukan juga, Betul. mendapat inspirasi dari teman-teman pendekar di sini nih. Benar. Memangnya kalau ngomongin sedotan itu pasti tantangan banget ya, apalagi dalam masalah pengolahan. Mungkin Kak Switenia juga banyak ketemu hal-hal terkait sedotan yang Iya. menyebalkan ini. Karena Betul. sempat waktu itu ada berita yang viral, ada sedotan yang nyangkut di hidung penyu kalau nggak salah ya. Betul. Dan itu jujur Miris aja banget ya ya. itu, aduh buat aku tuh miris banget ngelihatnya. Ya andai penyu itu bisa ngomong, dia nggak ngomong pun kelihatan gitu ya raut mukanya ya. ya. Memang Wow. itu hal-hal yang kita nggak bisa hindari. Kalau kita udah buang ya itu nanti di lautan kenanya ke siapa atau akan menyakiti biota laut mana gitu. Itu kita nggak berpikir sejauh itu kadang-kadang ya Van ya. Betul, kita kadang-kadang nggak nyangka ya hal kecil yang kita lakukan tanpa kita sengaja dan kita nggak pikir itu bisa berdampak sebegitu buruknya. Dan panjang itu Dan tadi. panjang. Kenapa kita nggak ubah mindset kita? Yes. Hal kecil yang positif yang kita lakukan itu pun bisa mengubah dunia. Ya, dulu si Penia itu pernah menemukan sedotan-sedotan kalau dikumpulkan katanya bisa sampai kelilingin dunia tuh. Waduh, Waduh. Segitu banyaknya. Coba tanya si Van, Penia. kamu mau keliling dunia naik sedotan? keliling dunia naik sedotan ya. Sepanjang itu. Luar Itu, biasa. wow ini PR buat kita Iya. banget Betul. ya. Karci, ini kebetulan yang nonton ini kan sahabat nakal banyak anak SMP, anak SMA, anak kuliah yang sedang mencari jati diri. Kira-kira kalau misalnya mau kawinin anak orang, wah saya harus kerja dulu nih, harus mapan. Nah kita mau ngomong nih kan masalah startup nih. Ya ini kan pengolahan limbah ini kan mungkin yang Kak Archie lakukan. Dari Go Limbah ini kita bisa golongkan sebagai startup juga mungkin ya. Betul. Nah kalau kita boleh bongkar setajam silet, astaga. Menakutkan. Ini kalau misalnya dari segi startup pengolahan limbah, di balik visinya yang sangat mulia untuk menjaga kelestarian alam. Tapi apakah ini merupakan satu peluang juga untuk anak-anak muda, ini bisa jadi apa ya? Socialpreneur mungkin? Bisa hidup juga dari situ Kak?
Oke, jadi kalau saya terus terang agak nggak setuju dengan socialpreneur. Nah, ini Kenapa menarik. tuh, Kak? Saya suka yang nggak setuju begini. Karena bagi saya usaha itu harus ada profit. Usaha harus ada profit ya. Betul. Karena ketika kita profit tentu akan lebih sustainable. Kecuali kita ada pendanaan khusus yang apa CSR saya atau bisa metik pohon itu apa metik duit Pohon dari uang, ya. itu lain cerita. Jadi memang kita selalu berorientasi dengan harus ada profit, karena dengan ada profit kita yang paling simpel adalah pegawai kita deh. Pegawai kita akan tentunya Lebih sejahtera juga ya. Ketika lebih sejahtera mereka akan bekerja lebih giat lagi. Dan ketika ada profit kami juga bisa lebih mengembangkan lebih luas. Nah memang pada awalnya guna olah limbah ini kita pakai dana sendiri, tentunya dana sendiri. Memang kecil, kadang kalau ingat-ingat masa-masa awal kita suka miris dulu ketika saya awalnya di Bali memang guna olah, terus kayak saya pindah ke Bandung. Kita tuh sama partner saya nggak punya tempat, Jadi kalau kita ngundang klien kita bawa ke labnya ITB waktu itu. Jadi kita bawa terus berkembang, kita sempet sewa namanya workshop di Gede Bage daerahnya. Jadi kita menyewa lahan 2x3, yang penting mesin kita ada di sana. Kemudian kita bawa klien-klien perusahaan-perusahaan yang cukup terkenal, kita bawa ya kesepetakan itu ya, kesepetakan 2x3 itu, tadi. Di dalam workshop itu nanti ada tukang lagi ngelas lah, ngebubut lah, berisik. Cuma ya sudahlah kita berawal dari situ gitu. Pokoknya kalau klien datang kita berusaha supaya jangan sampai ke toilet sih. Kenapa Karena tuh? toiletnya cukup menyeramkan. Saya kira kenapa ya kayak? Oh ternyata toiletnya menyeramkan ya. Saya tahu posisi toilet di mana, dari baunya. Pokoknya wujudnya mengerikan lah Ini kayak. mentang-mentang semuanya nih ahli limbah nih, jadi kayaknya udah peka gitu ya kalau mencium. Jadi dari situ kita berusaha lama-lama berkembang, kita mulai dapat klien. Kemudian kita bisa sewa ruko, bahkan kita sempat sampai saat ini kita kerjasama dengan perumahan di tempat saya tinggal dan partner saya tinggal, gitu kita dikasih lahan, sampai pada akhirnya tadinya kita tuh cukup konvensional gitu, jadi mungkin umur juga kali ya, jadi kita sebelumnya tidak main IG sama sekali. Sebelumnya? Kita di media sosial tuh sangat minim, cuma akhirnya saya melihat bahwa memang ini anak-anak muda, ya mau nggak mau saya harus belajar juga. Gitu. Saya belajar di sosial media, milih kata-kata, pilih foto. Kebetulan saya juga punya basic fotografi, jadi saya juga lumayan lah foto gitu. Terus belajarlah menulis kata-kata. Kemudian, nah dari situ saya mulai mengupdate apa yang dilakukan oleh guna olah limbah. Dari situ kita mulai dikenal di masyarakat sampai pada akhirnya kalau waktu itu pernah ingat ada foto mie instan, mie instan yang umur 19 tahun. Oh iya. Mie instan yang berumur 19 tahun ya, seumur saya berarti itu. Bagus. Nah itu momen yang tepat 10 tahun ketika lalu. ada foto itu, kemudian kita lagi melakukan riset memang pengolahan mie instan menjadi minyak tanah. Wow, oke. Nah dari situ kebetulan akhirnya ternyata dilihat oleh pihak Salim Group. Nah dari situlah kita akhirnya berjodoh, kita akhirnya Guna Olah Limbah sekarang sudah diakuisisi sebagian sahamnya oleh mereka. Wow, jadi memang awalnya dari gerakan pribadi dulu, concern individu yang akhirnya berkumpul menjadi sebuah komunitas, berjuang bersama gitu, terus tadi ya termasuk sosialisasi lewat ini juga ya, sosial media dan lain sebagainya, sampai akhirnya juga bisa bekerja sama dengan korporat gitu ya, supaya akhirnya ini bisa menjadi skala yang lebih luas, melibatkan banyak orang dan bisa lebih dirasakan manfaatnya ya, Van. Luar biasa. Thank you Kak Arci. Nah ini makin panas ya. Iya nih. Dari api unggunnya panas, pembicaraan pun makin panas ya. Nah aku mau ingetin lagi buat teman-teman sahabat nakal, ayo nih mumpung ada para pendekar yang hadir di sini, kalian feel free silakan bertanya. Atau misalkan terinspirasi mau join, ntar kita akan buka forum pertanyaan buat kalian. Nah, tapi kita juga masih punya satu narasumber lagi yang tadi seru banget sama boneka bekantannya nih. Oh itu boneka? Boneka bukan, ya? Bukan asli. Bukan asli. Kita mau sambut kembali
Kak Amalia Rizky. Yes, Kak Amalia, halo. Hai Kak Amalia. Halo, halo Kamalia. semuanya, kakak-kakak narasumber juga, salam kenal dari Kalimantan Selatan. Ini kebetulan sama Kak Tania nih, sama-sama di Kalimantan. Oh, lagi di Kalimantan. Kak Amalia memang domisili di Kalimantan atau gimana Kak? Iya, asli putri daerah Kalimantan. Wow, ternyata memang ini virtual jadi membuat kita semua saling terhubung ya Kak. Benar. Termasuk mungkin ternyata Kak Amalia sama Kak Switania tadi ternyata bersebelahan mungkin ya. Mungkin sama- bersebelahan ya. Ini definisi jauh di mata, dekat di laptop. Gimana Kak satu Amalia, di air, yang satu di pohon nih. Iya. Saya ngurusin bekantan. gimana Kak kabar adik-adik saya di situ Kak? Sehat-sehat semua Kak? Bekantan-bekantan. Oke, jadi memang kegiatan kita di Sahabat Bekantan Indonesia memang mengkhususkan untuk perlindungan dan pelestarian bekantan, tapi juga satwa liar lainnya dilindungi. Jadi bekantan, kenapa jadi fokusnya ke bekantan? Karena memang ini juga bagian dari tanggung jawab, nih pas banget dengan tema nasional ISMI, Yes. karena ini juga memang merupakan tanggung jawab kita sebagai, terutama saya pribadi karena saya merasa di putri daerah dan kita punya maskot di Kalimantan Selatan namanya bekantan, walaupun jadi ikonnya Dufan di Jakarta ya. Oh iya. Jadi jadi ini juga Ternyata jadi aslinya tanggung dari jawab kita Kalimantan. bersama, tanggung jawab moral, kemudian juga satu sisi dari background keilmuan saya basicnya di pendidikan biologi, jadi ini juga tanggung jawab keilmuan. Kemudian yang satu yang penting lagi ini juga bagian dari keyakinan yang saya anut dalam hal ini agama Islam, bahwa setiap manusia itu memiliki tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi. Keren. Dalam hal ini Terbaik. kita mendirikan Luar biasa. yang namanya Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia, dan ini lingkupannya memang Kalimantan dan memang kita senternya di Kalimantan Selatan. Oke, baru tadi saya mau bilang ini kan memang menjadi maskot salah satu theme park terkenal di Jakarta juga gitu Ancol ya. ya. Tapi Betul, baru tahu kalau betul. ternyata bekantan itu asalnya dari Aslinya Kalimantan, gitu ya. Iya, aslinya orang Kalimantan. Jadi memang sebaran bekantan ini ada di 3 negara. Jadi di 3 negara ada Indonesia yang memiliki populasi dan habitat terbesar juga. Yes. Kemudian ada Malaysia, Sabah Sarawak, dan juga Brunei Darussalam. Dan satu lagi negara yang mencoba untuk menjadikan bekantan sebagai ikon adalah Singapura. Dan mereka menjadikan bekantan itu sebagai ikon destinasi wisata mereka. Dan kita merasa berontak dong dalam hati, karena apa sih negara-negara tetangga itu yang menjadikan bekantan sebagai ikon mereka juga. Kenapa kita yang punya potensi habitat dan populasi yang terbesar enggak? Emosi saya kalau kayak gini ceritanya. Tenang Kak Amalia, kita pendekar semua di sini. Mau jurus apa? Pendekar bekantan nih, Ya, apalagi kita nggak boleh adiknya. ya. Cara kita bukan melalui cara keributan seperti itu, Betul. tapi justru dengan melestarikan Edukasi. apa yang kita perlu lestarikan. Yes, Ya betul. sama kalau aku Betul. pikir-pikir ya Kak Amalia ya, sampai Dufan itu udah Ya. pakai maskotnya bekantan. Itu juga pasti salah satu Iya. bentuk dari Salah satu bentuk. sosialisasinya ya. Dan wujud kalau misalnya emang Iya. bekantan adalah salah satu yang sangat perlu kita lestarikan di Indonesia, karena itu kekayaan kita ya Kak ya. Betul. Betul. Apalagi kan bekantan ini primata endemik Kalimantan. Selama ini kalau di dalam dunia konservasi, kalau primata tuh yang seksi adalah orang utan ya, yang seksi. Yang Dan yang padahal seksi ya. banyak kok primata-primata yang seksi lainnya, dalam artian Iya. memang perlu perhatian dari kita semua, karena dari 25 spesies prioritas yang ditetapkan oleh KLHK itu juga memang selain orang utan ada bekantan, kemudian juga ada owa Kalimantan yang mereka primata dalam hal ini ya merupakan spesies kunci yang menjaga keseimbangan ekosistem, dan ini yang perlu perhatian dari teman-teman semua. Dan kita mendirikan Yayasan Sahabat Bekantan ini mulai dari tahun 2013, dan selama 3 tahun dari awal kita membangun itu intensif untuk sosialisasi dan edukasi. Karena selama ini ya waktu itu tahun 2013 tuh masyarakat Kalimantan sendiri banyak yang belum tahu bahwa bekantan itu adalah jenis primata yang harus dilindungi gitu. Karena Dufan gitu ya. betul. Dan faktor ancamannya adalah selain alih fungsi lahan yang terbesar memang yang mengancam populasi bekantan, tapi juga masih ada yang mengkonsumsi daging bekantan. Kemudian juga masih ada yang memelihara bekantan, kemudian juga yang melakukan perburuan liar, perdagangan ilegal, dan baru-baru aja setahun yang lalu sebelum pandemi sih, kita bersama teman-teman NGO juga di Jakarta berhasil menggagalkan perdagangan internasional bekantan. Oke. Jadi kalau dibilang berapa digit ya sekitar 2-3 digit loh ya bayi bekantan. Kita nggak nyangka juga bahwa ternyata bayi-bayi bekantan itu juga dikirim. Kita selama ini kan perdagangan internasional biasanya orang utan dan awa-awa, dan ternyata bekantan juga salah satu objek yang dijadikan trademark mereka gitu.
Oke, karena memang ini jujur dari bentuknya cute banget ya Van ya, hidungnya besar, Iya, kemudian betul. gemes gitu kayaknya. Punya Makanya untuk karakteristik dijadikan, unik. iya. Iya. Tapi memang untuk Dan pengen kenal lebih jauh deh sebenarnya tentang binatang bekantan sendiri gitu. Dari Iya. cara mungkin mereka perawatannya, sehari-hari makanannya itu apa sih Mbak? Oke, jadi karakteristik bekantan itu sendiri memang jelas banget kita bisa membedakannya dari primata lainnya karena biasanya dibilang monyet Belanda, warnanya Belanda. kuning pirang, ya Monyet Belanda. Oke, Iya. monyet noni ya. Monyet Tony. Iya, iya, iya. Karena rambutnya pirang, hidungnya mancung panjang, kemudian juga satu-satunya primata yang mampu berenang dan menyelam loh. Oh, dia bisa menyelam. Iya, bisa menyelam karena Bisa ikut bekantan itu Kaswitania? punya selaput renang. Bisa kayaknya. Iya benar. Ini bisa dilatih kali ya. Ikut Divers Clean Action kayaknya bisa dilatih rasanya. Konservasi lingkungan. Iya, tapi habitatnya nggak di laut sih. Oke. Jadi berenang di permukaan aja Iya. gitu ya. Di sungai. Oh, di Di sungai. sungai. Oke. Ya, jadi memang dominansi habitatnya bekantan adalah ekosistem lahan basah. Nah, kemudian bekantan ini juga punya karakteristik ya. Kalau dalam perilakunya bekantan kita bisa ambil sebenarnya beberapa filosofi kehidupannya bekantan untuk dijadikan ditarik Aku dalam suka kehidupan ini. kita sendiri. Apa tuh, Kak? Jadi bekantan itu punya kelompok. Jadi mereka punya dua jenis grup. Satu itu kelompok para pejantan. Kemudian ada satu kelompok itu campuran yang semuanya itu dipimpin oleh satu alpha male. Wow. Jadi Oke. mereka punya satu pemimpin besar yang disebut alpha male. Kemudian Alpha male? mereka tidak, iya alpha male disebut alpha male sih rata-rata kayak kita dalam biologi. Nah kemudian dalam sistem hierarki kepemimpinan itu biasanya kalau alpha male ini sudah usianya sudah cukup uzur ya, sudah tua, dia akan Ketuanya memisahkan diri senior, dari senior. kelompoknya. Iya, Betul, senior. betul. Oke. Dia akan memisahkan diri dari kelompoknya, menyendiri, kemudian itu proses kepemimpinan akan digantikan langsung dari kelompok pejantan itu. Jadi nggak ada konfrontasi antara pejantan yang satu dengan pejantan yang lainnya. Kemudian Oh, nggak juga ada. dalam Nggak ada kudeta-kudeta, Iya, pokoknya semua iya, betul. regenerasinya. Mungkin kita harus belajar dari bekantan sebenarnya Benar, Pan, benar, ya. benar. Sepakat. betul. Kemudian dari kelompok para betina juga ada sistem babysitter di mana yang betina tentu dengan betina yang lain dalam mengasuh anak. Jadi kalau betinanya nih yang si induk pengen makan gitu ya, pengen leyeh-leyeh, biasanya kita lihat ngamatin aktivitas bekantan. Nah, ketika si anak ini jalan-jalan manjak, betina muda yang lain ngejagain si anak. Ya ampun lucu banget, Tuh. ternyata ada gitunya juga ya. Bekantan aja ada yang jagain. Kok aku? Coba kamu dekat-dekat sama bekantan, mungkin ada yang mau jagain kamu. Kok dijagain bekantan ya? Iya, iya. Jadi memang sikap saling membantu ya. Kemudian dari sistem kepemimpinannya ini juga bagian dari filosofi dan bagian dari nasionalisme mungkin ya bisa kita adopsi gitu ya. Jadi memang menarik kalau misalnya kita berbicara lebih dalam tidak hanya bekantan, akhirnya keterkaitannya dengan habitat. Nah di program kita akhirnya menemukan satu fakta bahwa menyelamatkan bekantan itu kunci utamanya adalah menyelamatkan habitat dan pada muaranya adalah menyelamatkan kehidupan manusia. Makanya biasanya kita bilang hashtag save bekantan, save human civilization. Karena dalam hal ini ketika teman-teman kakak-kakak tadi bilang bahwa kita harus menghemat setiap aktivitas kita agar mengurangi karbon, kita juga di sini berupaya optimal untuk menyimpan karbon melalui program restorasi mangrove yang kita lakukan di sini. Wow. Jadi untuk menyelamatkan habitat bekantan, kita punya program tadi pertama SOS-Edu. Di sini kita ada berbagai macam, ada summer course karena kita juga mencoba untuk lingkup global. Dalam hal ini kita punya beberapa duta bekantan, ada di Australia, ada di Belanda, sama ada di Utah. Kemudian kita juga punya program yang namanya restorasi mangrove Rambai. Kita punya wakaf tanah Kak namanya. Jadi program restorasi mangrove Rambai ini kita menggencarkan program buyback land program. Jadi tanah-tanah yang memang terancam teralih fungsi atau yang sudah beralih fungsi dan ini kita berupaya untuk membeli kembali lahan-lahan tersebut untuk dihutankan kembali. Dan di sini kita juga mempunyai program untuk pemberdayaan masyarakat. Dalam restorasi mangrove ini kita punya yang namanya program ekowisata bekantan sebagai bentuk dukungan program pariwisata berkelanjutan. Saya sebenarnya jujur nggak nyangka, awalnya pengen menyelamatin bekantan, akhirnya multiplier effect, ngurusin bekantannya sama ngurusin manusianya. Memang tantangan kita luar biasa di hal ini. Saling berhubungan ya.
Berarti hutan Iya, mangrove ternyata- itu adalah habitatnya ya berarti ya? Salah satunya, Dari jadi Batam ya, salah memang satunya. iya betul. Pakan utamanya, nah tadi ditanyain sama Kak Loren, apa sih makanan utama bekantan? Makanannya adalah pucuk dedaunan, jadi vegetarian Kak. Oke. Jadi beda sama monyet-monyet yang lain ya memang dominannya lebih banyak buah-buahan. Kalau bekantan ini dia memang dari lahir tuh vegetarian. Jadi 90% makannya pucuk dedaunan. Walaupun memang ada 5%, 1% itu ada buah-buahan tapi yang sifatnya Cemilan. asam, yang sifat pahit, iya betul cemilannya. Dan ada pemenuhan 0,1% itu protein dari kepiting-kepiting, keong-keong yang ada di pesisir. Nah, hubungannya tadi dengan pakan utama bekantan, makanya kita merestorasi mangrove Rambai, tapi ternyata berefek juga positif buat masyarakat yang ada di sekitar itu. Kita punya wilayah kerja itu namanya Pulau Curiak, ini salah satu role model mengembangkan kawasan di luar kawasan konservasi. Memang kita bekerja sama dengan KLHK melalui BKSDA Kalimantan Selatan di kawasan konservasi, tapi kita berupaya juga mengembangkan beberapa kawasan di luar kawasan konservasi yang memang kawasan tersebut rentan teralih fungsi. Kita mencoba untuk menyeimbangkan aktivitas masyarakat di sana tetap jalan, tapi konservasinya tetap jalan gitu. Jadi memang memberikan feedback positif buat masyarakat di sana. Oke, Keren banget ya. jadi memang unik banget ya. Aku juga jadi tahu lebih banyak sih tentang primata kunci ini gitu, dari tadi karakteristiknya, kemudian habitatnya, betapa itu ternyata saling berkaitan gitu ya. Integrated ya. Betul, Kak. Aha. Nah mungkin kalau dari Kak Amalia sendiri boleh sharing sejauh ini melibatkan generasi muda nggak Kak dalam mungkin penyelamatan dan ya itu tadi konservasi lingkungan, baik dari wisata mangrove-nya, Kan tadi ada kemudian duta bekantan ya Kak ya? Iya. Saya dengar di Australia ada, Betul, di betul. Indonesia gimana Kak? Duta bekantan Kak? kakaknya udah kode-kode Kak. Saya merasa saya punya banyak kemiripan dengan bekantan. Saya makan yang seharusnya saya makan, saya nggak makan teman gitu kan, kayak bekantan. Kamu VG. Mau makan sayur lah. Mau makan sayur. Jadi gimana kalau jadi Oke, duta bekantan kita siap mengenai kan di sini, Kak? pelibatan Kalimantan pelibatan tapi generasi tempatnya. muda. Iya, mengenai pelibatan generasi muda pasti ya kita melibatkan karena saya sendiri masih merasa muda. Otomatis saya mencari tentunya teman-teman yang dong. sevisi juga semisi, khususnya teman-teman yang memiliki semangat juang tinggi untuk mencapai tujuan-tujuan konservasi. Nah, dalam hal ini saya bersama teman-teman itu yang namanya dalam sosialisasi dan edukasi, tadi ada sekolah konservasi sama summer course tadi, ada duta bekantannya juga, tapi ada juga Kak yang namanya Warrior of Bekantan. Nah, ini adalah teman-teman Pendekar teman relawan bekantan, pendekar Oke. bekantan. Kita membentuk beberapa komunitas seperti komunitas relawan bekantan, kemudian juga untuk yang para senior yang di bidang peneliti, praktisi dan lain-lain kita punya namanya Forum Bekantan Indonesia. Forum Nah, di Bekantan situ Indonesia. Oke. betul, jadi itu kumpulan para seniornya. Saya paling junior di sana. Jadi di sana Bisa kita memang ada kegiatan penelitian. Memang penelitian ini juga salah satu fondasi penting karena sebagai penentu tindakan konservasi kita ke depan gitu. Dan pelibatan generasi muda dalam hal ini biasanya di ranah relawan bekantan Indonesia Kak. Karena memang paling masif kan informasi anak muda nih. Pengguna sosial media paling tinggi juga anak muda. Jadi kita gencarin semua baik Instagram, Twitter, Facebook. Tapi kalau Facebook biasanya kalangan senior ya. Jadi Instagram, kemudian TikTok juga loh Kak. TikTok juga, Kamu main YouTube Facebook, kan? juga. Ketahuan umur ya. Facebook ketahuan umur ya. Coba tanya Kak main Facebook Kak? Nah, Main dong. Oh main dong Kak, main Facebook Kak? Main ketahuan ya umur ya. Nggak, main, baru bikin kemarin. kamu Napster kan dulu. Friendster, waduh makin ketahuan lagi umurnya ya. Nah ini teman-teman sahabat nakal nih, jadi ini seru banget. Kalian berkesempatan juga untuk menjadi warrior of bekantan tadi ya. Betul, betul. Bisa Dan berpartisipasi, itu keren loh. Iya, dan itu paling mudah adalah kita menginformasikan karena satu informasi itu sangat penting juga diberitahukan karena satu informasi itu pasti bisa kita juga mengamankan bekantan dan ya, habitatnya dan juga satwa liar lain dilindungi. Nah, sekarang saya ini lagi berada di Bekantan Rescue Center. Di sini juga tempat rehabilitasi sementara kita untuk bekantan. Saat ini kita merawat ada sekitar tersisa 5 ekor bekantan yang pasca evakuasi. Itu macam-macam Kak kasusnya. Ada yang saat ini memang kasusnya lebih banyak konflik dengan manusia karena memang habitat bekantan ini kan banyak beralih fungsi sehingga mereka migrasi ke masyarakat, ke pemukiman. Jadi ada yang kesetrum listrik, ada yang tabrakan, kemudian ada yang dianggap hama gitu ya. Jadi itu yang Dianggap kita hama? evakuasi.
Iya betul, karena mereka melintasi kebun, kemudian juga makan pucuk dedaunan dan beberapa buah-buahan, lalu dianggap hama, ada yang nembak, ada yang racun, ada yang macam-macam lah menjebak. Dan itu yang kita evakuasi. Tapi sekarang selama 8 tahun ini sudah kita mulai sosialisasi intens. Alhamdulillah bekantan kalau misalnya ada laporan itu cepat viral, baik itu di media sosial maupun juga calling personal ke kita langsung. Jadi kalau ada bekantan yang kesetrum itu mereka langsung respon gitu, hubungin ada bekantan yang ketabrak, ada bekantan kesetrum gitu. Jadi alhamdulillah ternyata apa yang kita lakukan sudah mulai berbuah manis. Oke Kak, kalau aku boleh nanya untuk bekantan itu sendiri, sebenarnya sekarang statusnya ini udah sangat dilindungi dan sedikit jumlahnya populasinya atau gimana? Iya, betul. Ya, jadi kalau secara status konservasi di level internasional pun lembaga konservasi internasional IUCN itu menyatakan sudah endanger, hampir terancam punah. Dan yang paling parah lagi sebenarnya ada lagi loh Kak, sebenarnya di kita ini maskot fauna ya di Kalimantan Selatan. Kita punya maskot flora Kalimantan Selatan itu kasturi yang sebenarnya itu lebih rentan lagi dan ya dinyatakan punah sudah Kak, dinyatakan punah itu oleh lembaga konservasi internasional, padahal itu juga salah satu yang patut kita konservasi dan saat ini kita lagi punya program gerakan tanam 1 juta kasturi juga. Nah, jadi memang kita mencoba mengimbangkan. Nah, kemudian untuk di tataran nasional sendiri itu sejak PP 7 tahun 99 sampai dengan yang diperbaharui P 106 tahun 2018 bekantan itu masuk dalam daftar tumbuhan dan satwa yang dilindungi ya, termasuk ini satwa yang dilindungi. Kemudian di tataran lokal pun sekarang alhamdulillah juga Gubernur Kalimantan Selatan sudah mengeluarkan SK Gubernur untuk pembentukan tim konservasi bekantan dan orangutan. Kemudian kita juga berharap ini lebih intens karena di tataran pusat kan sudah ada straknya tersendiri, strategi dan rencana aksi konservasi bekantan 2013 sampai 2022 dan sekarang udah 2021 nih 1 tahun lagi. Jadi memang ini juga perlu dievaluasi bersama dan pengennya tahun kemarin, tapi kita berharap tahun ini nanti bisa bikin workshop bekantan Indonesia dengan melibatkan semua pakar. Tentunya. Kira-kira kalau dari generasi muda atau keterlibatannya gitu ya di gerakan sahabat bekantan Indonesia, apa sih yang bisa anak-anak muda ikut promote nih Mbak, ikut mempromosikan untuk menjaga kelestarian bekantan dan tadi habitatnya ya, terutama dalam konservasi lingkungan secara lebih luasnya. Karena mungkin kan tantangannya Kak Amelia, menurut aku ya, buat kita-kita yang di Jakarta itu kurang begitu sering melihat bekantan gitu ya Kak. Dibanding teman-teman saudara kita di Kalimantan yang mungkin akan lebih sering melihat. Nah tantangannya bagaimana kita berasa membuat anak-anak di seluruh Indonesia tuh punya urgensi yang sama nih Kak. Kira-kira menurut Kak Amel gimana sarannya dari Kak Amel? Iya, jangankan sebenarnya teman-teman di Jawa ya, Sumatera, kemudian Sulawesi, apalagi Papua. Teman-teman di Kalimantan sendiri ini masih kita dongkrak untuk perhatian dan kepeduliannya. Karena memang nggak mudah untuk mengajak semua orang itu ngeh gitu. Untuk apalagi, jangankan ini, kita ada punya kalau misalnya kita melihat postingan tentang konservasi, selemah-lemahnya iman itu melike gitu ya. Kita biasanya sama teman-teman gitu. Artinya kalau misalnya kita bisa melike, kemudian men-share, kemudian kita juga men-share lagi di tempat grup-grup kita, itu akan lebih bagus lagi gitu ya. Jadi memang paling mudah yang dilakukan oleh teman-teman generasi muda, memang kita semua berbeda backgroundnya, tetapi kita bisa memaksimalkan dengan kapasitas yang kita miliki. Satu hal tadi, kita bisa menyebarluaskan informasi, kedua kita bisa bergabung menjadi volunteer atau relawan, kemudian yang ketiga kita bisa langsung turun aksi ke lapangan gitu, entah itu kampanye atau gabung dalam kegiatan konservasi ataupun dalam kegiatan adopsi pohon atau adopsi bekantan di pusat rehabilitasi. Banyak hal yang bisa kita lakukan bersama, apalagi misalnya teman-teman mahasiswa biasanya ada program, sekarang juga dari Mas Menteri kan punya program Kampus Merdeka Merdeka Belajar, dan di sini membuka kesempatan luar biasa kepada para mahasiswa untuk bertukar belajar di beberapa universitas dan punya beberapa program magang dan juga beberapa kegiatan bina desa yang memang dihargai untuk nilai SKS-nya. Kenapa nggak dimanfaatkan untuk gabung dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk mengembangkan desa? Dalam hal ini terkait dengan desa-desa yang berkaitan dengan habitat-habitat satwa yang dilindungi. Nah, itu pasti bermakna banget gitu. Apalagi juga mahasiswa atau siswa juga misalnya punya program lomba karya tulis ilmiah, punya penelitian akhir, tugas akhir atau skripsi dan lain-lain. Kenapa kita nggak coba mengekspor diri untuk mengembangkan potensi daerah atau kearifan lokal yang ada di sana dengan melakukan penelitian-penelitian yang bermakna terkait dengan potensi daerah.
Oke, jadi semudah bisa cuma dengan like atau share postingan-postingan seputar konservasi lingkungan khususnya Iya. Bekantan itu juga sudah berpengaruh ya bisa Banget. menjadi peran Sangat kita berpengaruh. gitu ya. Oke, dan itu Iya. tadi yang seru ternyata ada adopsi bekantan juga nih Van. Kamu Bisa boleh ya. daftar tuh. Nah Kak Amelia, ini dari tadi aku Ya. ngeliatin kakak kan ngegendongin bekantan ya, boneka ya. Ah, Dan iya, ada ini buku. ya. Ini aku mau nanya Kak, apakah itu dijual dan apakah itu nanti hubungannya bisa mendukung untuk pelestarian bekantan di sana atau gimana Kak? Iya, betul. Jadi memang untuk menghidupi program konservasi kita ada beberapa sumber. Yang pasti kita ada sumber pribadi. Iya. Kemudian kita juga ada sumber funding itu dari bantuan teman-teman CSR, ada dari Oke. teman-teman BUMN, ya. Kemudian juga kita ada program penggalangan dana melalui merchandise, salah satunya seperti boneka bekantan, kemudian juga penjualan buku bekantan, kemudian kita juga menjual produk-produk dari masyarakat. Oh ya, saya lupa. Mungkin tadi yang dimaksud Mas Ivan tadi purun ya, sedotan purun ya. Kita punya Iya, tas purun iya. nih. Oh, Ah, iya, jadi iya. Oke, jadi kita juga punya produk itu, kemudian juga punya produk kain sasirangan yang bahannya pewarna alam, kemudian juga punya kain-kain ekoprint yang khasnya adalah cetakan dari tumbuhan-tumbuhan lahan basah di sana. Kemudian kita juga punya produk-produk ikan dari masyarakat nelayan yang sekarang kita upaya kembangkan untuk packagingnya. Kemudian kita juga sumber dananya adalah ekowisata, tapi sayangnya memang pandemi COVID-19 mempengaruhi aktivitas kita semuanya dan iya, iya. Tentunya, semua schedule semuanya dipending bahkan dibatalkan. Bergeser, Tapi ya. mereka masih tetap berharap tahun depan masih bisa gitu karena melihat kondisi kan ada travel warning masih. Dan alhamdulillah memang setiap tahun itu program ekowisata karena kita lebih fokusnya ke wisatawan minat khusus. Memang sekali trip itu biasanya kita mendatangkan bisa 40 sampai 50 sekali trip untuk ekowisata dan itu dari luar negeri rata-rata. Dan ini sekarang kita lagi mengembangkan desa wisata, lagi persiapan lah beberapa. Keren. Jadi Kak Amalia ini boneka bekantannya bisa dibeli online Kak? Bisa banget. Nanti kita Bisa banget. kirim. Kalau aku mau beli Gimana tuh bisa? Kak? Kenapa? Kalau aku mau beli bisa? Bisa banget. Ini Oke, Kak untuk Amalia. support pakan bekantan. Aku mau beli ya. Untuk Aku pakan beli satu bekantan dulu. kita rehabilitasi. Aku mau beli satu dan itu aku akan berikan kepada penanya yang akan bertanya Yeay. pertanyaan terbaik pada sesi kali ini. Oke. Nanti Kak Amalia kita kontekan ya Kak. Aku akan beli dan hadiahnya aku akan berikan kepada satu penanya pertanyaan terbaik nanti kita akan Iya. pilih. Terima kasih. Jadi kita akan kasih kesempatan buat teman-teman yang lagi nonton live National It's Me Indonesia pasti bisa sekarang di sesi ini. Aha. Kita akan bentar lagi kita akan buka sesi pertanyaan. Iya. Kita akan pilih pertanyaan terbaik untuk dijawab. Dan itu akan untuk satu orang kita akan mendapatkan boneka bekantan bekantan. langsung yang dari dipegang Kalimantan. sama Kak Amalia itu lucu banget. Saya juga mau. Oke, jadi nanti untuk yang kita pilih silahkan nanti kirim DM ke Instagram Nasionalisme Radikal Atau mungkin ya. bisa untuk- tanya langsung di sini ya, di Bisa tanya chat sini. di bawah ini gitu ya. Oke, jadi teman-teman kita lihat nih pertanyaan udah banyak. Kita akan kasih kesempatan sekarang Ya. untuk persiapan pertanyaannya apa. Nanti kita akan pilih ya Kak ya. Kita Iya. akan pilih sama-sama mana yang terbaik. Oke. Nanti untuk yang belum beruntung nanti bisa dapat hadiah juga di fallback sama Kak Loren nanti ya. Tenang, pokoknya semuanya aktif dulu aja yuk. Siap, oke. Nah oke Kak Amalia seru banget. Tadi nanti kita masih akan tanya-tanya lagi seputar bekantan sambil memberikan kesempatan buat teman-teman di sini juga untuk memberikan pertanyaannya ya Kak ya. Seputar konservasi lingkungan di Kalimantan khususnya dan untuk habitat bekantan tadi. Nah sekarang kita mau Berhadiah ya, jangan lupa ya. Berhadiah loh, hadiahnya langsung dari Ivan, Iya. diantar nggak Van? Diantar, nah, kalau di Jakarta aku antar. Kalau deh. baik kayu Kalau kan cewek ya. dianterin, Iya, kalau cowok kamu jangan dikirim frontal ya. kita, aku nggak enak dong. Maksud aku sebenarnya kayak gitu sih. Iya kan, kalau di Kalimantan diantar juga curiganya nih. Bener ya. Oke, nah kita akan kembali berbincang-bincang juga bersama dengan Kak Ipa mungkin ya. Kita kembali dulu nih Kak. Kalau tadi Kak Amalia sempat sharing tentang melibatkan anak-anak muda dalam kegiatan konservasi lingkungan dan juga tadi tuh sosial medianya udah ada, bahkan merchandise untuk gimmicknya gitu juga udah dibikin gitu ya Pak ya. Ada boneka bekantannya dan lain sebagainya. Nah untuk Kak Ipam sendiri dalam mensosialisasikan limbah sampah ini sendiri, apakah ada mungkin strategi-strategi semacam itu yang bisa untuk melibatkan anak-anak muda atau pelajar-pelajar untuk lebih aware terhadap sampah limbah di Iya. Nusantara? Terima kasih.
Jadi memang tadi melibatkan generasi muda itu wajib. Sebelum ke sampah saya coba ceritakan ketika saya mengadakan kunjungan-kunjungan, baik kunjungan kerja maupun non kerja. Artinya kemanapun saya berada, ketika ketemu dengan kelompok-kelompok masyarakat, saya tanya siapa kelompoknya, siapa ketua kelompoknya, dan siapa saja anggotanya. Ketika kemudian tidak ada anak mudanya, saya minta tolong pada saat itu juga dipanggil anak mudanya datang sini, datang ke tempat itu untuk mencoba. Saya coba berikan motivasi dan gambaran bahwa sebetulnya tugas utamanya ini adalah tugas utama anak muda, karena dia pemilik bangsa ini, pemilik masa depan bangsa ini gitu. Kita cuma dititipin, kita kan sudah pemula ya, pemuda masa lalu. Jadi artinya yang punya sekarang ini adalah mereka. Jadi keterlibatan mereka menurut saya wajib dimanapun dia berada. Caranya seperti apa? Tadi dibutuhkan keteladanan. Dua, daya tarik. Daya tarik tadi seperti Amalia itu salah satu contoh dia sudah membuktikan bahwa dia patut dijadikan teladan. Kemudian kedua, cara daya tarik juga misalnya kayak seperti ini. Di dalam setiap kegiatan atau spot atau tadi misalnya pusat rehabilitasi atau apapun, kalau saran saya ditaruhlah sebuah wifi lah. Wifi kenapa itu murah tapi menurut saya sangat tajam dan sangat powerful lah. Di situ cuma dikasih tahu aja bahwa di sini ada wifi, manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Cuma satu permintaannya, bantu atau siarkan tentang tadi bekantan seperti apa yang menurut kamu baik. Kadang-kadang kalau kami atau orang-orang pemerintah atau siapapun yang mengatakan itu ada sedikit dicurigai ada apa nih, pesan apa nih. Tapi kalau anak-anak yang menyampaikan, anak muda menyampaikan itu langsung lo tahu nggak di tempat sini begini, lo bekantan begini-begini gila, seperti gini-gini. Nah itu responnya pasti akan lebih menarik dan lebih tertarik dia ketika oh yang ngomong si dia nih. Maka kemudian itu akan terus berguling dan kemudian banyak sekali tanggapan-tanggapan yang kemudian akan menjadi manfaat lebih banyak. Peer groupnya itu ya. Jadi itu yang kemudian mereka saya lihat adalah mereka CSR jangan lupa jangan dalam bentuk-bentuk seperti tadi merchandise atau apapun, tapi tadi minta saja di setiap kegiatan yang mereka ada itu pasang wifi. Dan kemudian taruh saja di situ informasi bahwa di sini wifi karena sekarang lagi dibutuhkan. Lumayan menjadi daya tarik kan ya? Iya, sekarang dibutuhkan. Sekarang kita nggak belajar di rumah, nggak ada itu, akhirnya cari tempat wifi yang kuat. Nggak apa-apa sebagai tempat berkumpul, tapi juga sekaligus mereka belajar dan meladani apa yang sudah diajarkan di situ. Tanpa disadari mereka menyontoh, oh ini begini tuh. Kongko berfaedah dan akhirnya, ini. Iya, betul. Akhirnya dia kayak gitu tadi, saya mau dong gitu. Karena dia melihat betul kesehariannya. Gitu. Nah, contoh-contoh itu juga saya akan tetapkan di sampah. Jadi kalau kita jangan bicara teori-teori saja gitu. Ketika kemudian kamu harus begini ya buang sampah pada tempatnya, kamu nggak bisa begitu. Tapi lebih banyak memberikan contoh. Ketika contoh itu sudah jelas, kemudian baru kita ngomongnya gampang gitu loh. Ketika ayo buang sampah dia pasti mau. Jadi kalau kita semuanya nggak melakukan itu segala macam buang sampah yuk pasti akan sulit kamu aja nggak buang sampah misalnya kayak gitu sembarangan. Nah, itu yang tadi saya bilang bahwa apapun pendidikan atau edukasi yang kita lakukan adalah dimulai dari keteladanan. Perlu keteladanan hidup. Iya, harus gitu keteladanan ya. Yang sekarang ini langka menurut saya. Langka betul. Nah, banyak kan kemudian tadi mencontoh yang hal yang benar gitu. Kita harus kasih tahu, oke, setiap manusia itu tempatnya tidak sempurna. Jadi jangan contoh yang tidak benarnya gitu loh. Contoh yang benar-benar ada pada diri dia, walaupun kecil gitu loh. Nah itu yang kemudian membuat supaya mereka terselamatkan masa depannya lah. Oke, ini mungkin bicara sedikit nih mengenai cita-citanya untuk Sekolah Limbah Nusantara sendiri, terutama dalam pendidikan generasi muda Indonesia ke depannya, pengen seperti apa sih Pak nanti Sekolah Limbah Nusantara? Tadi saya bilang awalnya adalah membuat atau merubah karakter. Karakter ini yang penting. Yang katanya orang sudah tidak ada lagi. Nah, mudah-mudahan dengan pendidikan karakter yang ada nanti ini bisa diadop oleh sekolah-sekolah lain. Nah, kemudian nanti bisa diterapkan dan kemudian akhirnya mereka kemudian bisa melakukan sesuatu yang nyata. Karena kalau tadi sekali lagi memang ini kekurangan kita gitu loh. Kalau saya melihat memang maaf nih kalau mungkin ini masalah sudut pandang sih, tapi memang kita ini diselamatkan, kehidupan kita diselamatkan oleh skill, keterampilan yang kita miliki, keterampilan yang kita miliki. Setinggi apapun sekolah kita, kalau kita punya skill yang tidak menjurus pada sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat, menurut saya juga tidak akan ada gunanya. Wow. Salah satunya kalau mau pesan di sini artinya vokasi atau misalnya kelas-kelas D3 itu dibutuhkan sekali di dalam mengembangkan negeri ini.
Nah kadang-kadang yang sekolahin orang tuanya nggak mau kalau anaknya D3, anaknya mau kasih sekedar itu. Iya. Harusnya itu yang memang dilibatkan dan itu yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Real skill itu tadi Pak Betul, ya. banyak prakteknya. Iya. Dan kemudian kita keluar dia sudah ada dan pekerjaan. Nah ini yang kemudian terlupakan. Keren ya. Kadang-kadang kita berusaha S1 ketika sudah praktek atau sudah lulus S1 ini Bingung butuhnya juga ya. bingung mau kemana dan maunya posisi yang tinggi gitu loh. Korporat. Pokoknya kalau sudah S1 saya manajer dong gitu. Maunya manajer dong gitu. Psikologisnya itu dan itu yang membuat sebetulnya yang harus kita salah satu rubah. Oke. Jadi kalau D3 mereka banyak prakteknya, mereka seakan-akan udah gue kerja di mana juga oke kok. Nah dasar pendidikan itu yang juga membuat dia juga diterima dimanapun gitu. Bisa hidup dimanapun, bisa Betul. beradaptasi Betul, dan dia bisa menciptakan lapangan kerja gitu. Nice. Nice. Itu Dan yang paling konsepnya penting. keterampilan yang didasari sama karakter berarti. Iya, Iya. betul. Dari diri kan udah ditekankan banget ya. Betul. Wow, keren Betul. Oke. Gitu. Nah, tadi saya nyinggung sedikit Amalia tadi. Iya. Betul, tadi namanya purun. Purun itu memang bisa dibuat berbagai sedotan. Tadi tas-tas yang tadi ditunjukkan, sajadah, tikar dan lain-lain itu dibuat oleh purun tadi. Macam-macam berarti ya. Macam-macam olahannya ya. olahannya. Oke. Termasuk sedotan. Kalau saya lagi fokus ke sedotan. Kenapa tadi pakai kertas juga cepet banget itunya kan. Pakai stainless, saya juga tadi selalu bawa stainless kemana-mana. Cuma karena pas ada itu jadi saya sekarang bawanya purun. Gitu. Rencana kapan nih Kak? Nah. Launching? Gini, kita sedang mencoba mencari model kan itu kan gini, kita juga tidak boleh takut dengan namanya kemasan. Iya. Kadang-kadang kalau kita ke Jepang atau kemanapun gitu kan, kita beli pisang banana apa tuh namanya itu, yang kemudian Tokyo Banana. Tokyo Banana ya, itu kan sebetulnya kalau kita buka segalanya harganya cuma sekian tapi dijualnya sekian. Iya. Mahalnya Karena kan, gemes-gemesannya begitu itu ya. kemasannya luar biasa. Jadi kita nggak perlu takut juga dengan kemasan, dan kita juga tidak takut siapa yang akan membeli ini. Ini pasti akan ada tingkat-tingkat, apalagi ke generasi muda saat ini, dia tadi dengan magernya yang harus kita juga enyahkan, gitu. Tapi dia punya care terhadap lingkungan. Iya. Nah itu yang menjadi sasaran kita untuk bisa bisa menjadi sasaran bahwa yang namanya sedotan purun ini akan menjadi sesuatu yang akan menjadi mendapatkan tempat yang baik lah. Keren. Bukan di sisinya, di sisi kita maksudnya, bukan di Kak sisinya. Ipang nanti abis ini aku sama Loren akan kasih alamat kita, barangkali tak mau endorse ya. Kode kita ya. Siap. Tetap ya. Wani Piro ya. Gitu. Waduh. Bisa kita atur yang buat alam. Kalau Ren, Ya, aku ada pertanyaan oke. nih, mungkin aku minta dijawab Yes. oleh keempat narasumber kita yang luar biasa ini. Sambil menunggu kita mau ingatkan juga teman-teman sahabat nakal, kita masih akan menunggu pertanyaan terbaik dari kalian yang akan mendapatkan hadiah dari kita, Yo. boneka bekantan. Nah. Pertanyaan terbaik lah, bukan yang susah-susah. Karena kalau pertanyaan yang sulit, jangan sampai mereka disulitkan di dunia dan akhirat loh. Waduh, hati-hati kalian ya. Jangan demi hadiah kalian langsung yang aneh-aneh ya. Iya, Harus yang berbobot simple-simple ya. aja, Dan bermanfaat. tapi bermanfaat. Nah ini udah Oke. beberapa ada pertanyaan nih mungkin bisa kita bacakan juga Apa ya kita tadi. keep? Hah? Mungkin sekarang kita mau sambil mereka ngetik-ngetik satu Oke. pertanyaan dari aku nih. Boleh, buat boleh. keempat Nah, narasumber oke, ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan Oke, dari kita dulu. nah ya. aku mungkin mau nanya dulu nanti untuk pertama ke Kak Switeni ya. Nanti Yes. akan minta dijawab untuk kakak-kakak yang lain juga. Pertanyaannya gini Kak, untuk kondisi alam sekarang dengan berbagai bencana alam yang sudah terjadi dan kondisinya sangat mengkhawatirkan. Apakah sekarang kita sudah dalam fase yang nyaris terlambat untuk bertindak? Ini yang kita perlu tahu nih, karena kan kalau ada harapan, itu yang membuat kita punya suatu drive untuk melakukan sesuatu. Semangat lagi ya. Tapi kalau ya kondisi udah begini nih. Gitu. Seberapa kritis gitu sebenarnya kondisi konservasi kita gitu. Menurut para pendekar, mungkin ke Kak Switenia. Ya, Halo Kak, Halo. Ya, Kak Switenia. apa sedang Masih berenang kedengeran? kah di sana? Kak Switenia? Atau lagi sibuk membersihkan lautan? suaraku kedengeran? Oke, Iya, halo, Kak. sudah terdengar Kak. Bagaimana menurut Kak Switenia? Iya, kalau dibilang terlambat sih mungkin iya ya. Karena kalau kita ngomongin tentang sampah aja gitu ya, ada penelitian yang menyatakan tahun 2030 hingga tahun 2050 itu akan lebih banyak sampah dibanding ikan di lautan kita. Gitu. Jadi ngeri banget kan begitu kita bayangin gitu ya bahwa ketika kita turun ke laut malah justru lebih banyak sampah dibandingkan ikan gitu dan akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita dan juga pangan dan lainnya. Di sisi lain juga ngomongin tentang sampah karena memang kegiatan kita, aktivitas kita banyaknya di masalah sampah, ini juga sangat nyambung sama misalnya krisis iklim. Nah, ketika kita ngomongin krisis iklim gitu ya, bukan hanya ngomongin tentang
cuaca ekstrim gitu, tapi juga misalnya banyaknya area-area pesisir yang semakin hilang gitu. Ketika area pesisir makin hilang, Indonesia punya 17.000 pulau-pulau kecil, maka makin banyak teman-teman kita yang harus bermigrasi gitu, harus pindah, harus mengungsi dan mencari tempat yang lebih layak dengan tentunya supply terhadap hak-haknya kayak air bersih dan lain-lainnya yang bisa dicapai sama mereka. Jadi memang terlambat, namun tidak terlalu terlambat untuk kita beraksi, karena ketika kita bisa merubah perilaku kita, ketika kita bisa terus bahu-membahu mencari solusi, harusnya ramalan bahwa 2050 akan lebih banyak sampah dibanding ikan itu bisa tidak terjadi. Kita eliminasi dulu gitu ya. Asalkan dari 2021 ini ya itu tadi, kita udah tahu kita hampir terlambat, jangan sungkan-sungkan untuk terus bergerak dan berkontribusi. Apapun yang teman-teman dan kita bisa lakukan sebagai generasi muda untuk mendukung hal-hal positif seperti yang dilakukan oleh para pendekar yang ada di sini, ya why not gitu kan, kita support ya. Dan mungkin dari Kak Sutenia mungkin ada kata-kata yang mau disampaikan juga untuk mengajak ke gerakan Diverse Clean Action. Kita juga persilahkan untuk sekalian sosialisasi di sini, Kak. Boleh, jadi seperti apa yang disampaikan nama Kak Amalia tadi kan seminim-minimnya adalah berbagi informasi. Karena ketika kita berbagi informasi ke keluarga, ke teman, ke tetangga, itu tentunya akan mempercepat ilmu-ilmu dan juga solusi-solusi yang bisa dilakukan sama lebih banyak orang. Di sisi lain, kalau memang mau mengaktualisasikan diri melalui aktivitas-aktivitas, kalau memang cocok sama Diverse Clean Action, silakan follow Instagramnya. Dan di sana juga nanti ada caranya menjadi relawan, atau kalau emang masih mahasiswa atau SMA gitu ya, bisa magang, bisa penelitian di yayasan kami. Di sisi lain kalau emang tertariknya sama hutan gitu, silahkan nanti ikutan misalnya sama Kak Amalia, karena yang paling penting adalah walaupun kadang-kadang menjadi aktivis atau pemerhati lingkungan suka dibilang SJW lah atau kayak saling nyala-nyalahin gitu ya, jangan sampai kita kayak gitu. Kita harus mendukung sekecil apapun perbuatan kita dan sebanyak apapun komunitas yang ada yang ngebahas tentang satu isu, itu justru harus didukung dan justru semakin bagus, karena semakin banyak aktivitas, semakin banyak komunitas, itu justru semakin cepat perubahan itu bisa terjadi. Jadi kalau mau bikin komunitas sendiri juga monggo, Diverse Clean Action punya program pelatihan untuk bagaimana teman-teman bisa membuat perubahan di daerah pesisir maupun daerah di dekat sungai. Itu aja Kak, terima kasih. Baik, jadi teman-teman bisa nih follow Instagramnya Diverse Clean Action gitu ya, dan nanti di sana juga ada berbagai kegiatan untuk relawan bagi teman-teman yang berminat untuk bisa lebih jauh. Bisa berpartisipasi di situ ya. Iya, baik, terima kasih Kak Sutenia, sukses terus dengan Diverse Clean Action-nya. Dan kita juga mau tanya hal yang sama, tadi pertanyaan kamu itu kita tanyakan juga ke Kak Amalia. Ya. Untuk Kak Amalia sendiri kira-kira? Kak Amalia mungkin lagi bungkus-bungkus paketnya, segera dikirim. Karena kita udah punya beberapa pertanyaan seru nih Kak. Paketnya nanti pakai tas turun. Asik nih ya. Asik dong. Gimana Kak Amalia? Menurut kamu apakah sudah terlambat? Baik. Ya, kalau dibilang terlambat ya, karena kita dalam posisi ada yang bilang kita ini berada di akhir zaman ya, tapi itu tidak menurunkan upaya kita dalam program konservasi. Bahkan kita pernah dengar di agama kan bahwa seandainya esok pun kiamat gitu, kalau di tangan kita masih ada bibit pohon dan kita masih mampu, tanamlah gitu ya. Jadi artinya kita harus selalu memberdayakan diri kita, karena di sini kita juga punya prinsip 3E. Yang pertama enlighten, bagaimana kita memberikan pencerahan kepada orang-orang di sekitar kita dengan ide-ide kita. Minimal kalau kita nggak bisa berpartisipasi, kita bisa memberikan ide-ide gitu, kontribusi dalam bentuk pemikiran. Kemudian kita bisa menganut prinsip yang kedua adalah educate. Bagaimana kita kemudian melakukan edukasi, kita mensosialisasikan langsung dengan orang-orang yang ada di sekitar kita dan cakupannya bahkan global. Dan yang terakhir yang paling penting adalah empower, karena kalau ada enlighten, ada educate tapi nggak bisa empower, itu juga sama saja kita nggak bisa bergerak gitu ya. Jadi empower ini dalam memberdayakan diri kita dan bagaimana kita juga menggerakkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Paling kecil adalah lingkup orang yang di sekitar kita, dan kita berharap kita bisa mencapai tujuan secara global. Dan ini yang mau menjadi moto dasar bagi kita dan teman-teman di Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia. Dan
walaupun kita sudah jujur di Kalimantan Selatan kita sudah mengalami yang namanya bencana ekologis dan ini bisa dikatakan ini sudah menerima dampaknya karena Januari Februari kita nggak menyangka sama sekali itu 13 kabupaten kota itu semuanya terendam, bahkan rumah kita sendiri bahkan di tempat camp kita sendiri itu mengalami bencana yang luar biasa, sudah pandemi COVID-19 kemudian ditambah bencana ekologis dan saat ini masih beberapa kabupaten yang terendam banjir. Kita berharap ini menjadi satu bentuk renungan yang luar biasa, tamparan yang luar biasa, pokoknya luar biasa bagi kita bahwa kita harus sadar dan kita harus sudah nggak ini yang namanya perubahan iklim itu jelas nyata adanya dan kita sudah merasakan dampaknya. Kita mau cari bukti yang apa lagi gitu ya, harus supaya sadar dan kita berharap gerakan anak muda khususnya di setiap daerah itu juga bersatu padu seperti yang dibilang Kak Ipang tadi. Memang yang pondasi utama adalah gerakan anak mudanya karena yang memegang masa depan adalah anak muda bukan pemula tadi ya. Jadi kita berharap satu pemuda itu bisa menggerakkan 10 pemuda ataupun satu pemuda bisa menggerakkan satu pemuda lainnya, itu adalah suatu keberhasilan yang dimiliki oleh daerah. Mudah-mudahan itu yang bisa kita lakukan, tidak hanya menghindari kerusakan yang parah terhadap lingkungan, tapi juga menghindari mitos dari para peneliti yang bilang akan ada yang namanya kepunahan massal ke-6 gitu. Setelah kepunahan massal yang terakhir yang cerita Jurassic Park dan lain-lain, jangan sampai kepunahan ke-6 adalah penyebabnya di kita sendiri. Siap. Oke. Thank you Kak Terima Amalia. kasih banyak. Walaupun kita sudah merasakan dampaknya, tapi belum terlambat untuk kita memperbaiki. Dan bahkan mungkin bisa reverse back lagi ya, supaya tadi apa yang dikatakan Kak Amalia, prediksi-prediksi ke depan yang kayaknya aduh serem banget kalau sampai kejadian itu. Penciuman itu ya. jangan ya. sampai gitu. Apalagi tuh tadi suara bekantan-bekantan cute-nya yang ada di belakang Kak Amalia, jangan sampai kalau teman-teman anak-anak kita mungkin nggak bisa ngelihat atau bertemu lagi dengan bekantan-bekantan. Kita nggak akan tahu keajaiban apa yang akan terjadi selama kita memulai dengan sebuah niat baik ya. Betul sekali. Betul. Terima kasih Kak Amalia. Bagaimana Kak pandangannya Kak? Apakah sudah terlambat? Terlambat sih belum ya, tapi mengkhawatirkan iya. Oke. Karena kalau sudah terlambat, buat apa kita sekarang duduk di sini gitu untuk melakukan untuk lingkungan kita. Apa yang coba saya sampaikan adalah memang kalau di Gunaolah Limbah adalah peranan penting dari pemerintah tadi yang saya sebutkan, pemerintah, pelaku usaha, masyarakat dan seperti kami pengolah sampah. Jadi kita harus keempat pilar itu harus mengambil peranannya masing-masing dan kita sama-sama untuk berbuat untuk negeri ini. Itu aja sih kalau kita. Thank you. Oke, baik. Mungkin Kak Ipang mau menambahkan Kak? Oke, Gimana, Kak? makin malam makin dingin ya. Itu bulan purnamanya. Udah kedinginan. Perlu merapat di tangga api unggun. Ini kalau kedinginan bukan karena apinya, tapi saltum. Oh satu. Ini kan semangat nasionalismenya tinggi, jadi tetap di mana-mana berbatik Saya ria. suka yang kayak gini. Iya. Ini Kak Ipang ini jago ngode. Kak Ipang tahu, ntar kita bakal kasih jaket keren itu ke Kak Ipang dan Kak Arci. Nah, teman-teman. Kok tahu sih? Ini ayo Tenang Kak, bisa kita atur. Oke gini, jadi Mas kan seperti di Amalia sempat menyampaikan di akhir zaman. Iya. Ya kata orang Sunda, better late than never ya. Artinya gini, saya selalu mendidik anak-anak saya untuk melakukan jangan pernah tidak melakukan sesuatu. Lakukan sesuatu walaupun salah. Saya bukan cuma marah, tapi sangat marah kalau dia cuma diam. Wow. Jadi ketika dia melakukan sesuatu dan akhirnya salah, itu buat pengalaman dia baik. Artinya itu langkah awal dia melakukan sesuatu yang benar. Dia tidak mungkin jatuh ke 2 kali di lubang yang sama. Ya, tapi kemudian, nah ini yang saya coba anukan juga untuk memastikan pada anak-anak muda atau generasi muda tadi, jangan pernah berdiam diri, lakukan sesuatu. Kalau orang bilang lakukan sesuatu itu mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang dan mulai hal yang kecil aja gitu. Nggak usah mikir yang besar-besar itu, saya akan merubah dunia, nggak usah dulu lah, rubah diri kita sendiri Itu paling dulu lah. susah justru ya. Betul, nanti ketuaan dulu baru merubah diri susah. dari mulai diri kemudian keluarga dan lain-lain. Mulai dari hal seperti itu yang sama sekali saat ini orang tidak menyadari itu. Dia selalu ingin membenarin orang lain dulu, membenahi orang lain dulu, sementara dia sendiri tidak mikir, oh saya ternyata tidak seperti yang diharapkan orang lain. Itu. Nah ini yang tidak boleh terjadi, artinya mulai dari hal yang kecil aja, lakukan apapun, tapi yang baik, yang kecil. Mulai dari sekarang aja gitu, dan mulai dari diri sendiri gitu. Ini yang kita lupakan, oke? Nah jadi lakukan sesuatu, apapun gitu kira-kira. Jadi kalau orang bilang udah terlambat, enggak, ini belum terlambat. Bergerak. Masih ada harapan ya? Selagi Selalu kita ada bisa harapan, ya. selalu ada Ini harapan. saya suka banget nih karena buat parental tipsnya juga open minded nih untuk anak-anak.
walaupun salah jangan takut bergerak Iya. gitu, karena itu yang akhirnya bisa membawa kepada Betul. perbaikan gitu, Betul. daripada cuma diam dan nggak tahu kalau apa yang dilakukan itu ternyata kurang Iya, baik, betul. tapi terus senantiasa mengupgrade diri Betul. gitu ya. Terus kemudian ya kalau ini pesan sedikit ya, seperti kata-kata jangan begini, biarkan saja dia melakukan sesuatu, kebentur baru dia tahu sendiri. Dan jangan disalahkan kalau dia kebentur meja gitu, yang disalahkan Makanya kamu sih, mejanya. gitu kan biasanya. Ini dibela anaknya. Akhirnya secara pribadi mulai berkembang, oh saya nggak pernah salah nih, saya dari dulu benar. Nah itu nggak boleh terjadi. Itu yang harus, karakter-karakter itu sebenarnya harus terjadi di orang tua. Orang tua yang zaman dulu seperti saya dan mungkin calon-calon orang tua ini juga harus belajar banyak ini. Saya melihat ini langsung saja pada hal yang harusnya memang ini kenapa kemudian kita dikenal dengan anak muda sekarang kok mentalnya tempe, bahkan tahu yang Instan sama. gitu ya. Kenapa? Ada kesalahan orang tua menurut saya. Ada kesalahan orang tua juga ketika kemudian saya dulu susah, kemudian tidak ingin melihat anaknya susah. Iya, oke. Jangan naik angkot deh, biar saya saja Benar, dulu benar, naik angkot. iya. Memberikan Udahlah, yang biarin terbaik saja. buat Heeh. anak, tapi sayangnya seringkali Caranya itu. Betul. Karena ini kadang-kadang kemudian biarin jangan, udah jemput supir deh sana sini. Nah itu contoh-contoh kecil di mana kemudian kita tidak tega terhadap anak. Harus tega, harus tegas gitu loh. Supaya apa? Nanti yang menjadi beban bukan dia sendiri gitu loh. Hampir seluruh bahkan bangsa ini akan terkena dampak dari mental yang kemudian dibuat tidak sengaja oleh orang tuanya. Ya. Nah, oleh karena tadi orang tua baru gitu loh. Jangan pernah takut untuk mengajarkan sesuatu yang kepada anak-anaknya misalnya tadi. Ya udah ajarkan kesulitan-kesulitan gitu. Kalau kita keras pada kehidupan, kehidupan akan lunak pada kita. Begitu pula sebaliknya gitu. Kalau kita lunak sama kehidupan, pasti kehidupan akan keras sama kita. Nah ini tidak boleh terjadi. Oke, Ya. semoga saya siap menjadi orang tua setelah ini ya. Dan teman-teman nakal juga jangan lupa nih karena applicable banget gitu kan. Mumpung lagi muda, apapun yang mau dicoba, sok ayo. Apalagi Sok ayo ya. positif. Sudah siap jadi orang tua kan? Aduh, Saya juga siap jadi orang tua lagi. Masih muda tandanya. oke Kak. Kita udah memilih Iya. satu pertanyaan terbaik ya Kak ya. Oke. Jadi kita akan bacakan pertanyaannya. Pertanyaan yang berhasil mendapatkan hadiah boneka bekantan. Langsung dari Kalimantan adalah Rio Melgi. Tanyain ya. Selamat Rio. Pertanyaannya apa tuh? Pertanyaannya, selamat Yes. siang, saya mau tanya bagaimana menyadarkan orang-orang yang punya latar belakang yang berbeda, apalagi orang yang lebih tua, untuk membuang sampah pada tempatnya dan menjaga lingkungan. Oke. Mungkin kita minta perwakilan kali ya. Saya untuk boleh menutup nggak? ini ya. Saya jawab sedikit gini. Ini Oke. menarik sekali gini. Mengajarkan orang tua sangat sulit. Saya punya pengalaman di dalam bacaan buku yang saya baca ya, kebetulan saya Muslim, jadi ketika ada orang tua melakukan wudhu sebelum sholat kan membersihkan diri kan, salah gitu loh. Untuk menegur itu salah agak susah dan pasti dia akan ngeyel gitu loh. Gimana dong? Dia tarik anak lebih muda dari dia, kemudian disuruh berbuat salah dalam melakukan wudhunya, kemudian dia marahin. Bukan begitu caranya. Ini caranya harus begini, begini. Orang tua yang tadi itu belajar secara langsung dengan apa ucapan itu. Karena kalau dia langsung kita tegur, pasti dia akan ngeyel. Iya. Kamu itu baru lahir kemarin, saya udah lahir. Bau kencur kamu berani gitu ya. Gitu. Jadi caranya adalah salah satu tadi, itu contoh bahwa kemudian mengajarkan bagian mana wudhu tadi, mengambil yang lebih muda, kemudian kamu wudhunya bikin salah, biar saya nanti yang ngasih tahu di hadapan orang tua ini. Jadi bukan begitu caranya, awalnya begini dulu, begini. Lama-kelamaan dia akhirnya belajar. Artinya cara-cara itu yang mungkin harus kita, bagaimanapun juga orang tua pasti akan susah kemudian kita ajarkan untuk melakukan sesuatu yang sudah terbentuk dalam diri dia. Nah, itu salah Yes. satu bentuk pendekatan Iya. yang bisa Karena- dicoba dan juga ya. Dan ketika kalau kita melakukan menegur dia pasti akan lebih marah, lebih galak, lebih ganas dari kita. Lebih-lebih ya. Lebih-lebih. Berani-berani kamu. Nah, Itu yang ini itu. first- Nah, apa masalahnya ya? Iya. Kalau sampah juga begitu caranya. Ya. Nanti carilah orang-orang yang kemudian lebih muda, kemudian dicari contoh. Tadi ujung-ujungnya kan teladan. Siap. Oke. Gitu. Oke. Jadi memang kelihatannya ini kenapa kita anggap dia bagus karena memang pertanyaan kelihatannya sederhana, Relevan tapi ya. ternyata memang Implementasinya dibalik itu menantang ya. akhirnya bekantan mendatangi dia. Bekantan selamat ya, Rio Melgi. Kamu akan Kak punya teman Melgi. tidur nih, boneka Yes. bekantan sebentar lagi. Silakan DM ke Nasionalisme Meradikal atau ke kita juga boleh, Yes. supaya kita juga bisa dapat reminder lah untuk kirim kamu hadiahnya. Betul. Oke. Nah, semoga bisa menjawab juga ya apa yang tadi disampaikan oleh Kak Ipam. Yes. Caranya bisa diterapkan juga nih mungkin untuk orang tuanya Melki sendiri gitu. Oke, nggak kerasa loh Oke. Kak. 1,5 jam kita bersama sudah di sini. Begitu banyak ilmu yang saya juga pribadi dapatkan Belajar banyak dari ya. para pendekar, teman-teman narasumber kita di sini maupun lewat Zoom tadi ya. Jadi terima kasih
banyak semuanya buat Kak Amalia, untuk Kak Switenia, untuk Kak Ipam, dan juga untuk Kak Archie atas waktunya yang sudah diberikan dalam acara Nasional ISMI Indonesia Pasti Bisa Kita pada siang hari ini. Terima kasih sudah menjadi contoh, menjadi seorang pendekar buat Indonesia. Yes. Dan hopefully sekarang kita berdua dan teman-teman yang udah menonton siap Bisa menjadi pendekar ya. bersama kalian juga. Amin. Dan kita punya kenang-kenangan ya Kak ya? Yes. Untuk para pendekar di sini. Nah. Jaket Kak, aduh Kak. Saya triple XL ya. Oh triple XL. Jadi kita akan secara simbolik memberikan jaket Nasional ISMI Indonesia Pasti Bisa kepada Kak Ipam dan Kak Archie yang hadir. Nanti mungkin untuk Kak Amalia dan Kak Switenia kita akan dikirimkan aja ya. Bisa kita kirim atau ntar kita juga bisa datang ke situ sekalian kali ya. Boleh. Kalau buat Switenia titipin ke saya aja karena bapaknya dia teman saya. Oh gitu. Tapi untuk Kak Switenia nanti kalau misalnya nggak dapat berarti tahu ya dipakai bapaknya berarti ya. Baik, kita berikan mungkin jaketnya ya kepada Kak Ipam dan Kak Archie di sini. Ini dia Kak, jaket yang gak akan membuat Kakak merasa kedinginan lagi di sini. Udah triple XL. Oke. Dan untuk sahabat-sahabat nakal, Yes. thank you buat kebersamaan yang 1,5 jam ini. Dan thank you juga buat Kak Ipam, Kak Archie, Kak Switenia, Kak Amalia. Dan pasti jangan kemana-mana dulu karena hari ini kita masih punya banyak keseruan di acara Nasional ISMI Indonesia Pasti Bisa. Betul, untuk itu saya Loren Evelyn. Dan saya Ivan Lee, pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye. Love you guys. Love you. Dadah. Thank you Kak. Semangat terus. Terima kasih.